pembangunan itu tidak boleh menghilangkan komunitas, menghilangkan masyarakat yang sudah bertahun-tahun ada di sana. Masyarakat harus tetap dijaga. Masyarakat sebagai bagian penting yang harus dibangun oleh negara. Oleh karenanya, ya masih banyak cara lain. Direncanakan tidak harus kemudian mereka diusir, atau kalaupun harus direlokasi, ya direlokasi secara bermartabat. Saudara, KPK memeriksa mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan dalam kasus korupsi pengadaan gas alam atau LNG PT Pertamina. Karen tiba di KPK sekitar pukul 10 pagi. Dan hingga sore ini, mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan masih diperiksa. Sebelum diperiksa terkait kasus korupsi pengadaan LNG, karena enggan berkomentar banyak, KPK sebenarnya telah melakukan pencegahan kepada Karen sebanyak 2 kali untuk bepergian ke luar negeri. KPK juga sebelumnya memeriksa mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan sebagai saksi dugaan korupsi LNG atau gas alam cair PT Pertamina tahun 2011 hingga 2021. Usai diperiksa, Dahlan mengakui diajukan pertanyaan terkait mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN ini diperiksa penyidik KPK selama lebih dari 6 jam. Usai diperiksa, Dahlan menjelaskan ia ditanya seputar proyek LNG Pertamina. Bu Karen. Tahu kan Bu Karen kan? Bu Karen yang sebagai tersangka itu Pak ya? Hah? Bu Karen yang tersangka itu? Iya. Pak ditanya aliran dana nggak sih Pak terkait ke arah Bu Karen? Nggak ada. Ya. Udah. Bapak kan bahas lain terkait. Ditanya tahu nggak itu beli LNG, saya bilang nggak tahu. Ya, sudah. Ada berapa pertanyaan Pak? Aduh, nggak hafal aku. Nggak hafal. Kasus korupsi pengadaan LNG PT Pertamina sebelumnya ditangani oleh Kejaksaan Agung dan KPK. Tapi sejak Maret 2021, Kejaksaan Agung menyerahkan kasus ini ke KPK agar tidak tumpang tindih. Kasus bermula dari perjanjian jual beli gas alam cair di tahun 2019. Kesepakatan berlaku untuk pengiriman gas alam cair sebesar 1 miliar ton per annum atau MTPA untuk jangka waktu 20 tahun. Masalah muncul karena harga gas dunia turun dan pasokan gas alam cair dalam negeri melimpah. KPK belum merinci berapa kerugian negara dalam kasus ini, tapi sebelumnya telah mencekal 4 orang bepergian ke luar negeri, diantaranya mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Bagaimana perkembangan pemeriksaan mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan? Ada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo yang melaporkan dari Gedung Merah Putih KPK. Renata, sejauh ini apakah pemeriksaan Karen Agustiawan sudah selesai atau sampai saat ini juga masih berlangsung? Iya, Cindy, tampaknya memang belum selesai pemeriksaan yang dilakukan terhadap ex-direktur utama PT Pertamina Karen Agustiawan. Yang diketahui memang Karen datang sekitar pukul 10 pagi di Gedung Merah Putih KPK, yang dimana ia tampak di lobi KPK menggunakan lanyard berwarna merah. Ini yang berarti tandanya ia merupakan tamu yang akan diperiksa di Kedeputian Penindakan dan Eksekusi. Sejauh ini pihak KPK dalam hal ini adalah Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri belum bisa memastikan apakah nantinya seusai pemeriksaan Karen Agustiawan akan langsung ditahan. Dan memang kalau dari informasi yang kita lihat sampai saat ini KPK belum merilis siapa saja tersangka dan pokok perkara dari kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas atau gas alam cair pada periode 2011 hingga 2021. Memang salah satu maksud kami kasus ini merupakan salah satu prioritas KPK untuk segera diselesaikan, karena tentu dengan selesainya kasus ini bisa memulihkan begitu ya kerugian keuangan negara. Nah, KPK sejauh ini sudah pernah mencegah sebanyak 2 kali Karen Agustiawan untuk bepergian ke luar negeri. Tetapi pencegahan ini selesai pada bulan Juni 2023 yang lalu. Selain Karen, ada beberapa orang juga, saya sebutkan diantaranya ada
Direktur Gas dan Energi Baru Terbarukan Pertamina, Yeni Andayani, kemudian ex-Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto, dan yang terakhir adalah anak kedua dari Karen Agustiawan bernama Dimas Muhammad Aulia. Jadi memang kita masih menunggu keterangan lebih lanjut dari KPK terkait pemeriksaan ini. Kabarnya akan ada keterangan resmi dari KPK pada hari ini. Cindy. Soal pokok perkara dugaan korupsi pengadaan gas alam cair PT Pertamina bagaimana, Renata, yang dibahas oleh atau digali oleh KPK? Ya, Cindy, sejauh ini memang KPK belum merilis dan mendetailkan siapa saja tersangka maupun pokok perkara terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan LNG atau gas alam cair pada periode 2011 hingga 2021. Namun sudah ada beberapa orang yang diperiksa, diantaranya ini adalah mantan Menteri BUMN tahun 2011 hingga tahun 2014, yakni Dahlan Iskan, yang dimana ia diperiksa sebagai saksi di dalam kasus ini. Selama 6 jam Dahlan Iskan ini diperiksa, ditanyai terkait dengan pembelian gas alam cair yang menurut Dahlan ini tidak ia ketahui karena lagi-lagi Kementerian BUMN ini tidak mengurus secara teknis pembelian gas alam cair ini. Ia juga menampik apakah dia ditanyakan soal aliran dana saat pemeriksaan, tetapi yang dia ingat memang ia disodorkan beberapa dokumen lama yang dimana ia kemudian sadar bahwa tanda tangannya ketika menjabat menjadi Direktur Utama PLN dan Menteri BUMN ini berbeda. Nah, selain Dahlan Iskan juga ada beberapa pihak yang sudah diperiksa KPK terkait dengan kasus ini. Sejauh ini sudah memeriksa Direktur Utama PT Pertamina Dwi Sucipto, atau maksud kami mantan Direktur Utama PT Pertamina, kemudian mantan Dirut PT PLN Nur Pamuji pada 30 Juni yang lalu. Cindy. Baik, terima kasih Renata Panggalo melaporkan langsung dari gedung KPK. Saudara, 10 saksi dihadirkan dalam sidang kasus korupsi BTS 4G dengan terdakwa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate. Salah satu saksinya adalah mantan sekretaris Johnny Plate yang mengaku menerima uang 500 juta rupiah per bulan selama 20 kali dari terdakwa mantan Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif. Dalam sidang pemeriksaan saksi, Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mendalami aliran dana dari terdakwa Anang Ahmad Latif Maret hingga Oktober 2022. Saksi Happy Indah Palupi sebagai Kepala Bagian TU Kominfo sekaligus Sekretaris Johnny Plate membenarkan adanya penerimaan uang senilai 500 juta rupiah sebanyak 20 kali. Menerima uang. Benar yang mulia. Ya. Berapa menerima uang, Bu? Yang mulia. Berapa Ibu menerima uang? Benar saudara menerima uang dari Anang Ahmad Latif? Benar yang mulia. Dari Pak Anang pernah? Pernah. Iya. Berapa menerima uang? Kalau yang dari Pak Anang Latif itu, sekitar 500 yang mulia. Berapa? 10 saksi dihadirkan dalam sidang kasus korupsi BTS 4G dengan terdakwa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate. Dan kami mohon maaf saudara, sesaat lagi Sapa Indonesia Malam akan kembali dengan informasi seorang siswi kelas 2 sekolah dasar di Gresik, Jawa Timur yang berusia 8 tahun mengalami kebutaan karena dianiaya teman sekolahnya. Lebih lengkap usai jeda. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meminta maaf jika pernyataannya agar prajurit piting warga di Rempang, Batam membuat masyarakat tersinggung. Yudo meminta maaf jika ungkapannya itu membuat masyarakat salah paham karena makna piting yang dipahami berbeda.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menjelaskan kata piping pendemo di Rempang sebagai perumpamaan saja. Menurut Yudo, maksud dari memiting itu bukan untuk kekerasan, karena ia sendiri sering melakukan hal tersebut ketika kecil. Yudo juga menjelaskan tidak ada pengerahan pasukan secara khusus untuk mengamankan Pulau Rempang. Tentunya pada kali ini saya mohon maaf, ya sekali lagi mohon maaf atas pernyataan saya kemarin yang mungkin ya masyarakat menilai seolah di piting itu. Saya nggak tahu itu karena bahasa saya, karena saya orang desa yang biasa mungkin melaksanakan dulu dengan waktu kecil kan sering piting-pitingan dengan teman saya. Saya pikir di piting lebih aman karena memang kita tidak punya alat. TNI sejak Orde Baru tidak ada, sejak undang-undang dari undang TNI tidak dilibatkan untuk memakai alat seperti yang zaman dulu tidak ada. Sehingga karena kemarin itu saya menjawab pertanyaannya dari Pangdam, ya saya sampaikan umpama kan. Tidak ada saya mengerahkan pasukan, karena memang nggak ada permintaan untuk pengerahan pasukan yang sebanyak itu. Kan perumahan aja. Tapi kalau pengertian masyarakat mungkin lain-lain di masyarakat, ya pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Anggota DPR fraksi Partai Demokrat Herman Khairon meminta pemerintah menghentikan sementara proyek strategis nasional di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Pemerintah diminta duduk bersama masyarakat membahas konsekuensi pembangunan dan area relokasi terdampak. Herman Khairon bilang pemerintah seharusnya sudah mempertimbangkan efek sosial ekonomi masyarakat setempat, khususnya warga adat, sebelum proyek itu dijalankan. Ia meminta pemerintah lebih berhati-hati merancang proyek yang mengundang investor besar. Menurut saya ya, aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas. Memberi rasa aman dalam berbisnis, keleluasaan dalam bertransaksi, serta kemudahan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Untuk bisnis tanpa batas, buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Seorang siswi kelas 2 sekolah dasar di Gresik, Jawa Timur yang berusia 8 tahun mengalami kebutaan karena dianiaya teman sekolahnya. Polisi pun membentuk tim khusus untuk mengusut kasus ini. SA siswi yang menjadi korban perundungan oleh kakak kelasnya kini masih trauma dan belum berani masuk sekolah. Keluarga menyebut korban mengalami kebutaan akibat perbuatan pelaku yang diduga teman sekolah korban.
Korban merupakan siswi kelas 2 SDN 236 Desa Randu, Padangan, Kecamatan Mengganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sang ayah berharap ada keadilan untuk putrinya agar kasus penganiayaan yang dialami putri sulungnya segera terungkap. Pihak keluarga mengaku sempat didatangi Kepala Dinas Pendidikan. Keluarga pun sudah meminta pertanggungjawaban sekolah dan meminta CCTV dibuka, tapi pihak sekolah tak merespon baik hingga akhirnya keluarga memutuskan untuk membawa kasus ini ke polisi. Terang, permasalahannya kalau memang ada si pelaku ya si pelaku ini yang sudah terungkap dan nggak ada yang disembunyikan. Kasat Reskrim Polres Gresik bersama unit perlindungan anak mengunjungi keluarga korban di rumahnya. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti termasuk DVR CCTV sekolah. Selain itu, polisi juga membentuk tim khusus yang beranggotakan 35 personil untuk mempercepat pengungkapan peristiwa perundungan di lingkungan sekolah. Dari seluruh personil Satreskrim Polres Gresik. Karena pada awalnya kan memang perkara ditangani oleh satu unit saja, unit PPA. Cuman karena ini saya melihat ini kasus ini menjadi sebuah atensi publik, maka dari itu kita membentuk tim khusus berjumlah 35 orang yang itu tujuannya untuk mempercepat perkara ini karena akan ada banyak saksi-saksi yang akan kita periksa nantinya. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik akan memberi tindakan tegas terhadap sekolah, namun masih menunggu hasil penyelidikan dari unit PPA Polres Gresik. Dinas Pendidikan nanti akan melakukan langkah-langkah strategis ya, untuk bagaimana kepala sekolah harus bertanggung jawab atau tidak dan sebagainya. Menunggu hasil sekolah ini melakukan hal-hal yang perlu dianggap tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, itu nanti bisa diambil kesimpulan setelah hasil penyidikan yang dilakukan oleh Keluarga korban menyebut hasil pemeriksaan RSUD Dr. Sutomo menyebut syaraf mata kanan korban rusak hingga mengakibatkan kebutaan. Dedi Herianto, Kompas TV, Gresik, Jawa Timur. Nasib tragis mengalami kebutaan siswi kelas 2 SD di Gresik mendapat perhatian dari Bupati dan Kapolres Gresik, Jawa Timur. Otoritas tempat mengunjungi korban perundungan dan perusakan mata yang baru berusia 8 tahun ini di rumahnya. Pertemuan antara Bupati Gresik dan Kapolres berlangsung Selasa sore. Bupati dan Kapolres mengaku kasus perundungan yang menyebabkan korban buta harus diselesaikan karena sudah menjadi atensi publik. Saat ini polisi sudah memeriksa sejumlah saksi termasuk dari pihak sekolah tempat siswi korban belajar dan TKP sekitar sekolah. Bagaimana kasus perundungan di SD Gresik ini bisa diselesaikan dan korban mendapat keadilan? Kami bahas bersama Jasra Putra, Wakil Ketua KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Mas Jasra, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Kami ingin mendengar komentar Anda dan juga komentar KPAI soal kasus di Gresik ini. Siswi kelas 2 SD, 8 tahun, perundungan dan penganiayaan yang memprihatinkan ini. Ya, pertama tentu kita berduka ya terkait anak korban yang mengalami kebutaan juga permanen ya, bisa disabilitas gitu ya. Yang siapa pelakunya sedang dalam proses pendidikan dan tentu kita tunggu hasil proses pendidikan tersebut. Yang kedua, saya kira pemerintah daerah harus mengambil tindakan tegas ya, terutama kepada kepala sekolah. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu disebutkan bahwa setiap peserta didik memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan fisik, psikis, seksual, baik itu pelakunya guru, tenaga pendidik, sesama peserta didik, atau lingkungan yang berada di satuan pendidikan. Jadi saya kira jangan tunggu hasil penyelidikan polisian gitu ya. Jadi dugaan siapa yang bertanggung jawab di satuan pendidikan itu adalah kepala sekolah dan para guru yang ada di sana gitu. Tidak mungkin yang bertanggung jawab di sana adalah orang tua ya, karena orang tua sudah menyerahkan proses pembelajaran itu katakanlah mulai dari pagi sampai siang. Jadi saya kira tidak penting itu ditunggu hasil pendidikan. Jadi Dinas Pendidikan sudah bisa mengambil langkah terkait siapa yang bertanggung jawab di sekolah tersebut. Nah yang ketiga saya kira ini tentu harus diungkap ya, baik itu menjadi perhatian publik atau tidak. Karena kekerasan di dunia pendidikan ini kan sudah menjadi
situasi gawat darurat. Hasil asesmen nasional Kemendikbudristek tahun 2022 dari 6 juta anak yang diasesmen mulai dari usia SD sampai SLTA, 36% menunjukkan bahwa anak-anak kita itu mengalami perundungan di satuan pendidikan. Jadi ini sudah menjadi gawat darurat gitu ya. Jadi tidak boleh dilakukan upaya-upaya biasa gitu Mbak Siti. Baik, Mas Jasra, ini pelaku korban itu juga sama-sama siswa SD, masih di bawah umur. Tapi bagaimana yang harus dilakukan untuk memperlakukan baik pelaku dan korban secara pemenuhan hak-haknya ya kalau kita bicara soal mereka yang di bawah umur ini? Ya, tentu kita punya Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak ya. Jika anak menjadi pelaku gitu ya, tentu pendekatan-pendekatan itu harus dilakukan gitu ya. Misalnya terkait identitas pelaku dan korban dan saksi itu tidak boleh diekspos sesungguhnya. Kemudian yang kedua terkait keberlanjutan pendidikan gitu ya. Dan termasuk juga bagaimana memastikan keluarga gitu ya. Jadi saya kira aspek-aspek ini harus dipenuhi gitu ya oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Di samping tentu kita menunggu hasil penyelidikan gitu ya. Dan tentu pendekatan-pendekatan itu sudah saya kira aparat hukum kita sudah memahami itu. Ya tinggal kita tunggu gitu seperti apa hasil proses penyelidikan tersebut. Anak sekecil itu umur 8 tahun kelas 2 SD melakukan tindakan penganiayaan, perundungan hingga menyebabkan buta permanen begitu ya. Ini kan terjadi di sekolah. Apakah ada faktor dari sekolah baik itu orang tua, guru atau pihak-pihak lain di sekolah yang harus bertanggung jawab juga soal ini, Mas Jasra? Iya, saya kira di dalam sistem peradilan pidana anak itu kalau memang katakanlah pelakunya adalah usia anak, tentu banyak faktor yang bisa diminta pertanggungjawabannya. Maka dalam hal ini kepolisian nanti akan mengajak psikolog, gitu, pekerja sosial, kemudian termasuk juga guru gitu ya, dan orang tua untuk melihat secara utuh persoalan ini. Karena berbagai macam kasus anak yang mengalami atau berhadapan dengan hukum, tentu faktor-faktor itu cukup banyak gitu ya. Ada faktor soal keluarga, faktor memang di mana anak-anak kita melihat situasi kekerasan dan menyelesaikan kekerasan itu sudah hal yang biasa gitu ya. Nah, saya kira hal-hal ini kan harus jangka panjang itu menjadi perhatian gitu ya. Namun jangka pendek tentu keluarga tentu punya hak untuk tahu ya, karena dia anaknya menjadi korban gitu ya. Tentu ingin mengetahui siapa sesungguhnya yang menjadi pelaku gitu ya. Maka kita sebetulnya sangat menyesalkan juga gitu ya, jika misalnya dalam informasi tayangan teman-teman Kompas di mana kepala sekolah tidak kooperatif untuk menjelaskan persoalan itu gitu ya, dan tidak mau bicara, padahal ini sudah menjadi perhatian publik yang saya kira sekolah tidak boleh menutup-nutupi gitu ya, bahwa ada problem iya ya tentu harus kita selesaikan gitu ya. Jika dia anak menjadi pelaku, ada undang-undang sistem peradilan pidana anak gitu ya, dan tentu nanti ada upaya-upaya penyelesaian lebih komprehensif yang dilakukan oleh para pihak gitu ya. Dan tentu KPAI terus melakukan pengawasan gitu Mbak Sidi terkait upaya-upaya bagaimana memastikan anak korban bisa diobati secara optimal gitu ya. Pemerintah daerah tentu bertanggung jawab terkait itu. Kemudian jika anak menjadi pelaku ya tentu aspek lain yang juga harus diselesaikan gitu. Perundungan ini kan bukan sekali dua kali kita dengar Mas Jasra, perundungan di sekolah. Sebenarnya apa yang menyebabkan perundungan ini masih terus berulang? Apakah ada faktor-faktor yang lalai, pihak-pihak yang lalai, atau pengawasannya? Ya, jadi Permendikbud 82 2015 kan sudah direvisi ya menjadi 46 2023. Satu hal yang melatar belakangan perevisian tersebut adalah sekolah belum melihat perundungan itu satu isu yang membahayakan di satuan pendidikan kita. Dan bahkan guru menganggap ini adalah candaan biasa gitu ya. Padahal kalau kita lihat pelaku perundungan itu bukan satu kali dua kali, dia harus pasti terus menerus melihat korban yang lemah gitu ya.
relasi kuasa yang tidak seimbang gitu ya. Nah, saya kira kalau satuan pendidikan care terkait itu, saya kira upaya seperti ini kan bisa kita lakukan pencegahan dari di awal gitu ya. Tapi karena guru merasa biasa-biasa saja, apalagi kalau kejadian peristiwa ini kan kita melihat ketika 17 Agustusan gitu, di mana anak-anak berada di halaman sekolah, mungkin saja guru tidak melihat situasi-situasi interaksi anak yang ada di sana gitu ya. Jadi perundungan itu bukan kejadian yang pertama, pasti ada peristiwa berulang sebelumnya. Bagaimana bisa memutus peristiwa berulang itu supaya tidak ada perundungan-perundungan berikutnya di lingkungan sekolah terutama? Biasanya Mbak Cindy, dari satu kelas itu ada satu biang bully gitu ya. Nah, satu biang bully ini kalau tidak dipahami oleh wali kelas, karena di SD itu ini ada wali kelas ya, ya, maka dia akan mengajak temannya gitu ya. Nah, maka penting bagi guru memahami, mengidentifikasi jenis-jenis bully itu, baik verbal ya. Kalau ini kan sudah fisik ya, yang saya kira sebetulnya ini sudah mulai dari bully-bully verbal atau memalak gitu ya, meminta jajanan dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau satuan pendidikan care terkait perundungan ini, maka ini bisa dicegah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau satuan pendidikan sudah memapping dari awal, katakanlah di awal adik-adik kita masuk di sekolah dasar gitu, katakanlah dari 100 orang, mungkin ada 5 atau 7 orang yang mungkin butuh intervensi khusus. Nah, maka penting keluarga untuk diajak berkomunikasi gitu ya. Mungkin problemnya ada di rumah ya, maka rumah harus diselesaikan dalam artian didampingi, sehingga nilai-nilai yang diajarkan di sekolah itu memang relate dengan nilai-nilai yang diajarkan di keluarga gitu ya. Nah, kemudian yang lain soal informasi yang sangat luar biasa yang didapatkan oleh anak-anak kita hari ini, baik itu informasi yang negatif gitu ya, film-film atau video-video kekerasan, ini juga bisa menginspirasi anak-anak kita melakukan hal yang serupa. Jadi tentu banyak faktor yang ini tentu harus diselesaikan satu persatu, dan setiap anak tentu memiliki keunikan dan pendekatan khusus, sehingga kita tidak seperti pemadam kebakaran ketika ada peristiwa baru kita terkaget-kaget gitu Mbak Cindy. Untuk kasus di Gresik ini Mas Diasraf, pendekatan khusus apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk korban dan keluarganya? Begitu juga harus ada pendekatan kepada pelaku juga. Apa yang harus dilakukan? Ya, jadi kedua-duanya kan harus didampingi ya, baik itu pendamping hukum maupun psikolog gitu ya. Dan kita tentu minta Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan termasuk juga Dinas Pendidikan untuk bekerja sama ya, untuk mendampingi, karena sesungguhnya kalau ini pelakunya anak ya sesungguhnya keduanya adalah korban ya, kita melihat perspektifnya adalah korban gitu ya. Nah, oleh sebab itu tentu pendamping ini harus dilakukan dalam jangka pendek. Nah, kemudian yang kedua tentu karena ini proses hukum ya, tentu nanti akan ada proses-proses penyelidikan, kemudian untuk mendapatkan informasi dan seterusnya. Tentu kita berharap sekolah membantu ya aparat hukum kita, dalam hal ini kepolisian, agar setiap informasi atau sekecil apapun informasi ini tentu dapat mempercepat proses penyelesaiannya. Nah, yang ketiga tentu kita berharap publik ya untuk tidak membuli anak ini, terutama anak-anak pelaku gitu ya, karena bagaimanapun itu adalah masih usia anak dan masih punya masa depan gitu ya. Walaupun kita tidak membenarkan siapapun pelaku kekerasan ya, tentu harus diproses sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan termasuk juga Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Mbak Cindy. Baik, terima kasih Mas Diasraf Putra, Wakil Ketua KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam hari ini. Selamat petang. Saudara, pemerintah berjanji akan menghormati warga Rempang di tengah rencana pembangunan proyek Rempang Eco City. Selengkapnya usai jeda. BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you.
Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Slay oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay oleh. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak! Kenyang! Dicerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya mereka bisa bebas mengkonsumsi makanan tanpa harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Gunadarma, Coloring the Global Future. Membangun insan cerdas, kompetitif, dan berkarakter. Bersama Yuji, masa depan diraih saat ini. Universitas Gunadarma. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meminta maaf jika pernyataannya agar prajurit piting warga di Rempang, Batam membuat masyarakat tersinggung. Yudo meminta maaf jika ungkapannya itu membuat masyarakat salah paham karena makna piting yang dipahaminya berbeda. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menjelaskan kata piting pendemo di Rempang sebagai perumpamaan saja. Menurut Yudo, maksud dari memiting itu bukan untuk kekerasan, karena ia sendiri sering melakukan hal itu ketika kecil. Yudo juga menjelaskan tidak ada pengerahan pasukan secara khusus untuk pengamanan Pulau Rempang. Tentunya pada kali ini saya mohon maaf, ya sekali lagi mohon maaf atas pernyataan saya kemarin yang mungkin ya masyarakat menilai seolah di piting itu. Saya nggak tahu itu karena bahasa saya, karena saya orang desa yang biasa mungkin melaksanakan dulu dengan waktu kecil kan sering piting-pitingan tuh dengan teman saya. Saya pikir di piting lebih aman karena memang kita tidak punya alat. TNI sejak Orde Baru tidak ada, sejak undang-undang TNI tidak dilibatkan untuk memakai alat seperti yang zaman dulu tidak ada. Sehingga karena kemarin itu saya menjawab pertanyaannya dari Pangdam, ya saya sampaikan umpama kan. Tidak ada saya mengerahkan pasukan, karena memang nggak ada permintaan untuk pengerahan pasukan yang sebanyak itu. Kan perumahan aja. Tapi kalau pengertian masyarakat mungkin lain-lain di masyarakat, ya pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Anggota DPR fraksi Partai Demokrat Herman Khairon meminta pemerintah menghentikan proyek strategis nasional di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Pemerintah diminta duduk bersama masyarakat membahas konsekuensi pembangunan dan area relokasi terdampak. Herman Khairon bilang pemerintah seharusnya sudah mempertimbangkan efek sosial ekonomi masyarakat setempat, khususnya warga adat sebelum proyek itu dijalankan. Ia meminta pemerintah berhati-hati merancang proyek yang mengundang investor besar. Menurut saya ya pembangunan itu tidak boleh menghilangkan komunitas, menghilangkan masyarakat yang sudah bertahun-tahun ada di sana. Masyarakat harus tetap dijaga. Masyarakat sebagai bagian penting yang harus dibangun oleh negara.
Oleh karenanya, ya masih banyak cara lain direncanakan, tidak harus kemudian mereka diusir, atau kalaupun harus direlokasi, ya direlokasi secara bermartabat. Pemerintah tetap akan meneruskan proyek Rempang Eco City dan berjanji akan menghormati hak-hak warga. Komnas HAM juga sudah bertemu dengan warga Rempang. Lalu apa temuan Komnas HAM dan bagaimana seharusnya pemerintah bersikap dalam penolakan relokasi di Rempang? Kami akan membahasnya bersama Komisioner Komnas HAM Prabianto Mukti Wibowo dan antropolog UI Suraya Abdul Wahab. Selamat petang Bu Suraya, selamat petang Pak Prabianto. Selamat petang Mbak Cindy. Baik, Pak Prabianto, apa saja temuan dari Komnas HAM terkait dengan penolakan warga adat di Pulau Rempang soal proyek strategis nasional Rempang Eco City ini? Baik, sebagaimana kita ketahui kemarin tanggal 16 hari Sabtu yang lalu, tim dari Komnas HAM telah hadir di tengah-tengah warga, khususnya di warga Kampung Sembulang. Kampung Sembulang ini merupakan kawasan di mana terletak 3 kampung Melayu tempatan yang akan menjadi titik prioritas relokasi pertama. Karena di situ akan dibangun sebuah industri pengolahan pasir kuarsa untuk solar cell. Dan ini yang menjadi pokok masalah karena warga diberikan tenggat waktu pada tanggal 28 September ini mereka harus pindah dari lokasi yang telah ditempati oleh mereka secara turun-temurun. Dari Komnas bahkan ratusan tahun kami hal ini terkonfirmasi, artinya keberadaan berpuluh-puluh tahun dari situs-situs atau artefak tradisional yang ada di lapangan, seperti kayak makam kuno ya sejak zaman pendudukan Jepang, kemudian juga ada artefak kebudayaan Melayu kuno yang ada di lokasi yang kami kunjungi. Dan temuan kami, semua penduduk, semua warga di 3 kampung Sembulang ini menyatakan penolakannya terhadap rencana relokasi yang akan dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini BP Batam. Jadi bagaimana sebenarnya sikap warga soal proyek Rempang Eco City ini? Mereka sama sekali menolak untuk direlokasi atau apa yang ditemukan oleh Komnas HAM? Jadi kalau untuk rencana pembangunan proyek strategis nasional sendiri, warga secara aklamasi mendukung ya rencana pemerintah untuk membangun sebuah proyek pengembangan kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas di wilayah Batam, Rempang dan Galang. Yang mereka masalahkan adalah kenapa mereka harus dipindahkan setelah mereka hidup secara damai turun-temurun di kawasan tersebut. Jadi kalau mendukung tapi mereka tidak mau dipindah, apa sebenarnya yang diinginkan oleh warga, terutama warga kampung adat ini, Pak Prabianto? Ya, jadi intinya memang dari sisi pendekatan memang ada sedikit kekurangan yang dilakukan oleh BP Batam. Karena terkonfirmasi dari pengakuan BP Batam sendiri dan pihak Polresta Galang Rempang bahwa sosialisasi yang mereka lakukan sangat minimal, baru dilakukan 2 kali dalam jangka yang pendek. Dan setelah kami tanyakan, sosialisasi yang diklaim oleh BP Batam dilaksanakan di Kota Batam dihadiri lebih dari 500 orang, ternyata tidak ada satu warga pun, ya, warga lokal yang hadir pada saat itu. Mereka mengatakan yang hadir pada sosialisasi lebih banyak aparat kecamatan, aparat desa, dan orang-orang yang memang dikerahkan untuk menghadiri pertemuan. Jadi tidak dilibatkan begitu, Pak Prabianto? Artinya sosialisasinya sangat minimal sekali, ya, karena baru dilakukan pada pertengahan Agustus, ya, dan itu pun baru dilakukan 2 kali, dan tidak ada satupun warga setempat yang ikut hadir. Ini masalahnya. Baik, tapi kemudian tiba-tiba didatangi untuk diminta untuk direlokasi begitu ya, itu yang menjadi diminta relokasi, dan juga ada kami temukan dan pengakuan dari warga dengan dibentuknya tim Satgas Terpadu ya oleh BP Batam yang unsur-unsurnya adalah TNI, Polri, dan Satpol PP serta BP Batam sendiri, bahwa setiap saat warga ini didatangi door to door, kemudian
diminta untuk segera menandatangani pernyataan persetujuan untuk direlokasi. Oke. Nah, cara-cara ini kan bentuknya lebih ke arah intimidatif. Oke. Ada tekanan atau ancaman apa pada saat diminta untuk menandatangani surat pernyataan itu? Dijelaskan juga tidak oleh masyarakat pada Komnas HAM? Terakhir ya. Oke. Baik, Pak Prabianto, sepertinya sinyal Bapak masih kurang jelas. Nanti akan saya ulangi kembali pertanyaan tadi, nanti dijelaskan oleh Pak Prabianto, tapi saya ingin ke Bu Suraya terlebih dahulu. Bu Suraya, soal pembangunan proyek strategis nasional Rempang Eco City yang ada di sekitar tanah adat di Rempang. Ibu bisa menjelaskan posisi masyarakat adat Rempang di tengah-tengah proyek strategis nasional ini bagaimana sebenarnya? Terima kasih Mbak Cindy. Jadi pertama-tama saya tidak bisa mewakili suara masyarakat. Ya. Oke. Jadi nggak bisa saya mengatakan masyarakat mau begini, enggak. Ya. Itu harus representasi dan voice mereka. Suara mereka lah yang harus ditanyakan. Posisinya bagaimana. Tapi soal bagaimana masyarakat adat di tengah proyek, apa yang harus didulukan sebenarnya untuk dalam ini kan ada dua kepentingan. Masyarakat ingin mereka ada di sana, sementara proyek ini harus jalan. Apa yang harus dengan bijak untuk bisa diambil oleh pemerintah untuk bisa menjalankan proyek ini? Pertama, ini kalau dari sisi ada dua kepentingan, ya. Ada satu kepentingan, ada satu kepentingan masyarakat. Maka ini ada dua pihak yang berkonflik. Nah, pertama syaratnya pemerintah harus mengakui bahwa mereka adalah pihak yang berkonflik. Nah, untuk itu maka mereka harus mencari orang atau kelompok yang bisa menjadi mediator. Nah, ini kan ada syaratnya gitu, Mbak. Seorang mediator tuh harus bagaimana? Ini nggak bisa setiap orang gitu ya. Saya membaca keinginan baik ya dari pemerintah untuk menyelesaikan, tapi karena mereka itu pihak yang berkonflik, maka tidak bisa. Pasti misalnya yang punya konflik of interest, makanya tim terpadu pakai tentara, polisi, ya gimana? Itu udah pasti. Kalaupun masyarakat nanda tangan, itu pemaksaan. Nah, itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Sekarang kelihatannya ada kertas gitu ya, tapi akan muncul kembali konflik-konflik terus-menerus. Jadi itu nggak bisa. Cara-cara yang dilakukan itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Termasuk Presiden Jokowi yang mengutus Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk bertemu dengan warga, apakah itu juga masih menurut Anda bukan cara yang tepat dilakukan untuk mengatasi konflik ini? Jadi itu hanya menjelaskan bahwa beliau ingin melakukan negosiasi. Tapi karena pemerintah ini pihak yang berkonflik, tidak tepat beliau sebagai negosiator. Karena itu harus ada kelompok lain yang sifatnya memediasi kepentingan pemerintah apa, kepentingan masyarakat apa. Ada satu proses yang dimediasi. Ini ada cara, Mbak. Nah, yang dilakukan itu tidak akan membuahkan hasil. Kalaupun ada pemaksaan, apa aja ya, ada kan ada usaha bilang, wah udah nih ada sebagian masyarakat bersepakat. Itu akan lewat satu proses yang tidak sustainable. Karena tidak ada yang namanya mekanisme mediasi. Nah, harus dilakukan oleh seorang mediator yang handal. Yang handal itu dari pihak mana menurut Anda, Bu Suraya? Nah, jadi gini, ada banyak sebenarnya kelompok yang biasa melakukan mediator. Ada, Mbak, kelompok itu. Nah, tapi satu syaratnya, pemerintah harus bersedia merelakan bahwa dia atau pemerintah itu adalah salah satu pihak yang berkonflik. Nah, pertama, tidak boleh memaksakan 28 harus selesai, harus gini, itu nggak bisa. Baik, lembaga atau pihak mana yang paling tepat untuk menjadi negosiator dalam kasus ini?
Sebenarnya baik di Jakarta ataupun di Riau sendiri ada kelompok-kelompok ini yang biasa memediasi konflik antara perusahaan. Kalau teman saya ya namanya CRU ya, Conflict Resolution Unit. Terus ada saya lupa di Riau berarti ada lembaga independen begitu ya, Bu Suraya? Lembaga independen, yes. Oke, lembaga independen yang harusnya bisa menjadi mediator atau negosiator. Nah, soal konflik ini kan kita berkonflik dengan masyarakat adat. Bagaimana sebenarnya menempatkan masyarakat adat dalam kasus seperti ini? Ketika ada proyek strategis nasional, menempatkan mereka di mana? Apakah didahulukan atau bisa hidup berdampingan seperti yang diinginkan tadi, mendukung tapi tidak mau direlokasi? Bagaimana sebenarnya Bu Suraya? Ya, setiap masyarakat adat itu punya cara dan aspirasi ya. Nah, jadi yang harus diperjelas adalah aspirasi apa mereka itu. Nah, dari teman-teman Komnas mengatakan mereka nggak mau dipindahin. Nah, itu aspirasi mereka. Tapi kan itu aspirasi itu harus diperjelas. Persisnya tuh bagaimana. Dan harus dilakukan dengan orang di masyarakat yang representasi mereka. Maka mediator sebelum melakukan mediasi itu harus menyiapkan pihak-pihak. Siapa dari pihak masyarakat yang dianggap representasi suara mereka. Tidak bisa diasumsikan camat atau kepala desa, nggak bisa begitu. Itu harus ada proses di dalam masyarakat, siapa yang dianggap mereka sebagai representasi. Nah, baru setelah itu diadakan satu proses mediasi, dialog, dan kalau mereka tidak mau dipindahkan, sementara ada ini, nah, berarti kan take and give-nya bagaimana? Yang susah adalah mereka kan merasa punya identitas yang sudah lama. Biasanya masyarakat adat itu sangat attach dengan wilayah dia tinggal. Sehingga tidak mudah untuk misalnya membujuk mereka pindah kepada satu tempat lain gitu ya. Nah, ini yang harus didalami. Biasanya masyarakat adat itu yang membuat mereka itu tidak bisa begitu saja diminta pindah. Baik, Pak Prabianto, kepada Komnas HAM apa yang diinginkan oleh warga? Mereka mendukung tapi tidak mau direlokasi. Apa persisnya keinginan dari warga adat? Baik, Mbak Cindy. Sebelum saya jawab itu, saya sangat mendukung sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Suraya tadi ya. Artinya karena yang berkonflik ya, dua belah pihak dalam hal ini pemerintah dan warga memang diperlukan mediasi. Dan tentunya sesuai dengan mandat Undang-Undang HAM, Undang-Undang 39 tahun 99, Komnas HAM itu diberikan mandat ya untuk melakukan fungsi mediasi. Itulah yang kita lakukan. Ya, artinya Komnas HAM melakukan proses mediasi tersebut dengan telah melakukan tahapan-tahapan awal melalui kegiatan pramediasi. Jadi kunjungan kami ke warga kemarin hari Sabtu itu juga dalam rangka pramediasi. Dan dua kali kami juga sudah melakukan pramediasi dengan pihak pemerintah, dalam ini BP Batam, Pemprov Kepri maupun pihak Polda. Ya, tetapi nampaknya memang kalau dilihat dari situasi saat ini, BP Batam belum bisa memutuskan untuk menaikkan katakanlah penanganan ini melalui mediasi karena mereka tentunya sangat bergantung pada keputusan pemerintah pusat. Ya, jadi BP Batam hanya sebagai pelaksana. Nah, berkaitan dengan hal ini, Mbak Cindy, kami di Komnas HAM menindaklanjuti pramediasi yang sudah kita lakukan. Kita akan melakukan koordinasi di tingkat pemerintah pusat dengan mengundang tentunya para menteri yang terkait dengan kegiatan pembangunan PSN ini. Dan kita akan segera sampaikan permasalahan dan memberikan rekomendasi kepada mereka. Tentunya nanti harapannya pemerintah pusat bisa memberikan arahan yang lebih baik kepada BP Batam di dalam penanganan sengketa ini. Baik, Komnas HAM juga tadi menyatakan bahwa ada tekanan atau intimidasi yang dilakukan oleh pihak keamanan kepada warga untuk minta segera direlokasi, untuk bisa direlokasi. Ada pelanggaran HAM yang ditemukan oleh Komnas HAM? Disitulah kami menduga memang ada potensi pelanggaran HAM. Jadi paling tidak 3 hal yang kita sedang dalami saat ini untuk bisa mengambil sebuah kesimpulan ada tidaknya pelanggaran HAM. Yang pertama adalah penanganan kepolisian pada saat terjadi kerusuhan tanggal 7 September ya. Di situ kita tahu ada penembakan gas air mata yang lokasinya tidak jauh dari
sekolah, sehingga menimbulkan korban di para pihak siswa dan guru. Kemudian kita lihat tadi ada intimidasi yang dilakukan oleh aparat setempat di dalam memaksa warga untuk menandatangani pernyataan bersedia untuk direlokasi. Ini juga tentunya bisa mengarah pada dugaan pelanggaran HAM. Oke, Ya. baik. Pak Prabianto, juga soal tanggal 28 ini kan menjadi tenggat atau batas akhir untuk pengosongan lahan. Apakah menurut Anda tepat tanggal 28 itu harus segera dikosongkan, atau seperti tadi ada dari Komisi 6 DPR, Baik. fraksi Partai Demokrat, hentikan dulu sementara, duduk bersama dulu. Menurut Anda yang paling bijak bagaimana? Ya, artinya sudah berapa kali Komnas HAM meminta kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini pemerintah ya, untuk menghentikan. Pada waktu itu yang kita minta adalah penghentian kegiatan pengukuran oleh BP Batam, karena ini adalah pemicunya. Sosialisasi tidak dilakukan secara maksimal, tapi mereka langsung melakukan pengukuran tanah warga. Ini tentunya menimbulkan reaksi, menimbulkan penolakan dari warga. Ya. Nah, sehingga kita minta supaya dihentikan kegiatan pengukuran oleh BP Batam. Kemudian, ya, dalam hal relokasi, tentunya kami sudah beberapa kali juga sampaikan, jangan direlokasi dulu sebelum hunian, ya, hunian tempat baru bagi warga itu sudah selesai dibangun. Karena kalau janji dari BP Batam itu adalah mereka akan membangun dalam waktu 1 sampai 2 tahun, sementara warga harus direlokasi pada minggu depan misalnya. Mereka akan ditampung sementara di rumah-rumah susun di Kota Batam. Ini kan secara sosial budaya akan menimbulkan konflik juga, karena mereka tentunya tercabut dari kehidupan mereka yang selama ini telah turun-temurun. Ya, belum lagi masalah pekerjaan, masalah sekolah anak-anak, dan seterusnya. Ini tentu akan merupakan beban yang berat bagi warga. Titik tengah inilah yang sedang dicari ya oleh warga dan juga pemerintah. Mudah-mudahan ada titik tengah dan ada kesepakatan dari dua belah pihak. Terima kasih Pak Prabianto, terima kasih juga Ibu Suraya sudah berbagi pendapat bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Saudara, musim kemarau membuat kekeringan melanda sejumlah daerah. Bagaimana langkah pemerintah mengantisipasi kekeringan dampak El Nino yang berimbas pada potensi krisis air, ancaman gagal panen, hingga kebakaran lahan? Kami bahas usai jeda. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Sejumlah bangunan yang berada di Gang Swadaya, Jalan Cilandak KKO, Pasar Minggu, Jakarta Selatan terbakar pagi tadi. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik di sebuah kontrakan. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat bangunan lain. Sebuah truk kontainer terguling di jalur utama Pantura, Cirebon, Jawa Barat. Kecelakaan tunggal terjadi karena sopir kaget melihat pejalan kaki menyeberang secara tiba-tiba. Truk kontainer bermuatan bahan alat listrik ini sulit dipindahkan karena bebannya mencapai 25 ton. Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan. Selebgram asal Makassar, Sulawesi Selatan, Nur Utami ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba jaringan Freddy Pratama. Nur Utami ditangkap polisi setelah pulang umroh pada 16 September lalu. Nur Utami adalah istri dari kaki tangan Freddy Pratama yang kini masih jadi buron. Nur Utami berperan menampung uang hasil penjualan narkoba yang dilakukan suaminya. Mobil mewah dan tas mahal disita polisi sebagai barang bukti. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan.
makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas. Memberi rasa aman dalam berbisnis, keleluasaan dalam bertransaksi, serta kemudahan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Untuk bisnis tanpa batas, buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wuih, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu, dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings Top enaknya. Bingung deh, masak apa ya bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilco. Yuk masak. Sekarang kemasan sachet isinya lebih banyak. Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gudame bakar parame. Nah ini, cobain deh. Sedap meresap. Kecap sedap kedelai hitam spesial sachet 1.000 plus bonus resep. Beli 2 renceng, gratis piring. Dari Wings Food. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Saudara, musim kemarau membuat kekeringan melanda sejumlah daerah. Kemarau juga mengancam pasokan air bersih, resiko gagal panen hingga kebakaran lahan. Kalau kita lihat dampak kekeringan panjang akibat El Nino ini memicu penyusutan tinggi muka air pada sejumlah bendungan di aliran Sungai Citarum hingga 14 September kemarin. Air di Bendungan Saguling menyusut 10,2 meter dari batas maksimum tinggi muka air 643 meter di atas permukaan laut. Penyusutan tinggi muka air juga terjadi di Bendungan Cirata sebesar 7,31 meter dari batas maksimum tinggi muka air 220 meter di atas permukaan laut. Sementara Bendungan IR Haji Juanda tinggi muka airnya menyusut 11,72 meter dari batas tinggi muka air 107 meter di atas permukaan laut. Kementerian Pertanian mencatat dampak kemarau dan banjir menimbulkan potensi gagal panen seluas lebih dari 2.000 hektar lahan padi di 2023.
Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mencatat kemarau panjang juga mengakibatkan kebakaran lahan seluas lebih dari 260.000 hektar hingga September. Bagaimana langkah pemerintah mengantisipasi kekeringan dampak El Nino yang berimbas pada potensi krisis air, ancaman gagal panen hingga kebakaran lahan? Kita akan bahas usai tayangan ini. Dampak musim kemarau panjang akibat El Nino mulai dirasakan warga di sejumlah daerah. Di sebagian daerah, warga mengalami krisis air bersih. Di daerah Kalideres, Jakarta Barat, akibat air pump tidak keluar, warga harus mengantre untuk mendapatkan bantuan air bersih. Menurut warga, air pump Jaya tidak mengalir karena ada perbaikan pipa dan kekurangan pasokan air baku akibat musim kemarau. Kalau dulu 2 bulan yang lalu mungkin keluar air pump itu malam masih keluar, kita sedot dengan sanyo, tapi sekarang ini 2 minggu yang lalu ini hampir 11 RT tidak keluar. Ya, kenapa air pump Jaya tidak keluar seperti itu, dan alhamdulillah kami mendapat jawaban dari Pam Jaya bahwasanya ada perbaikan saluran pipa Pam Jaya di hutan kota dan subsidi air bakunya yang kurang karena musim kemarau. Kemarau panjang juga berdampak pada sektor pertanian. Di wilayah Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan, ribuan hektar sawah mengalami kekeringan. Akibatnya, produksi padi di daerah yang dikenal sebagai lumbung padi Sulawesi ini diperkirakan menurun. Tidak, Pak. Kalau penjual gabah tidak ada kesulitan, cuma gabahnya tidak ada. Maksudnya Pak? Nah, karena belum panen orang di sini. Sudah berapa bulan tidak panen Pak? Ya, ada yang 4 bulan ini. Dampak El Nino juga mengancam produksi hasil pertanian, utamanya beras. Presiden Jokowi menyebut super El Nino yang memicu harga beras belum stabil akibat kekeringan. Namun Jokowi memastikan stok beras aman menghadapi El Nino. Sekali lagi harga kayak bawang merah turun, bawang putih juga turun. Hanya satu memang masih beras. Beras kita sudah lakukan operasi pasar, menggelontorkan ke retail, menggelontorkan ke Cipinang, dan kita harapkan mungkin dalam 2 minggu, 3 minggu ini akan mulai di masyarakat sudah mulai turun. Meskipun juga sudah turun sedikit. Pastikan bahwa stoknya itu ada, sehingga kita tidak khawatir terhadap karena kekeringan produksi turun, ada stoknya. Penyebabnya karena kekeringan, Pak? Ya, super El Nino, kekeringan. Dan juga karena banyak negara, 19 negara sudah men-stop ekspor beras. Kemarau panjang juga memperparah kebakaran lahan di sejumlah daerah di Indonesia. Presiden Jokowi menegaskan pentingnya pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan jumlah luas lahan yang mengalami kebakaran mencapai 267.000 hektar. Tim Liputan, Kompas TV. Kita akan bahas antisipasi fenomena El Nino dan kemarau panjang yang melanda wilayah Indonesia bersama Koordinator Analisis Variabilitas Iklim BMKG, Pak Supari. Pak Supari, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Kita juga akan sapa Guru Besar IPB yang juga Principal Scientist C4 ICRAF, Pak Daniel Murdiarso. Pak Daniel, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Saya ke Pak Supari dulu ya, Pak Daniel. Pak Supari, jadi apa yang terjadi saat ini di Indonesia? Musim kemarau diperparah dengan El Nino sampai kapan? Iya, betul Mbak Livi. Jadi ini adalah sesuatu yang kita prediksi sejak awal tahun bahwa El Nino akan hadir tahun ini dan memberikan dampak yang cukup nyata di Indonesia. Secara fenomena tercatat sejak tengah Mei sebenarnya El Nino itu sudah aktif dan dampaknya terasa sekali mulai Juni-Juli, terutama di wilayah Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, NTB, NTT, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua bagian selatan. BMKG mencatat per awal September itu daerah-daerah sepanjang Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT, sebagian Kalimantan Selatan tidak mengalami hujan sama sekali lebih dari 60 hari. Jadi
BMKG memonitor menggunakan sekitar lebih dari 4.000 titik pengamatan hujan, dan itu mencatat lebih dari 2 bulan. Sebagian besar Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan bagian selatan, sebagian Sulawesi Selatan itu tidak menerima hujan sama sekali. Daerah mana yang paling parah, Pak? Paling parah di NTT, kita mencatat 136 hari tidak ada hujan. Itu berarti sudah lebih dari 4 bulan. Oke, apa sih yang bisa terjadi ketika kemudian El Nino terjadi berkepanjangan seperti sekarang? Nggak ada hujan, suhu tinggi ekstrim, apa dampaknya secara langsung? Ya, sudah dikaji oleh banyak peneliti bahwa El Nino ini akan membawa dampak berkurangnya curah hujan di Indonesia, terutama di musim kemarau. Jadi sebetulnya nanti ketika berganti musim, dampak El Nino itu berubah atau berbeda. El Nino sendiri akan aktif sampai awal tahun depan. Namun demikian, mudah-mudahan tidak salah dipahami masyarakat bahwa kekeringannya tidak berlanjut sampai awal tahun depan. Meskipun El Nino-nya berlanjut sampai awal tahun depan. Karena apa? Karena dampak El Nino itu tergantung musim. Di musim kemarau inilah dampak El Nino sangat terasa, yaitu berkurangnya curah hujan. Sementara nanti di bulan November, musim hujan sudah masuk, dampak El Nino akan berkurang. Jadi itu yang akan dirasakan masyarakat. Pak Supari, sudah diprediksi, tapi kemudian kalau kita tanya antisipasi pemerintah untuk mencegah gagal panen, tadi ada beberapa dampak langsung dari kemarau panjang ini, apa yang bisa dilakukan pemerintah soal itu? Ya betul Mbak Livi, BMKG berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga menginformasikan terkait dengan peluang El Nino tahun 2023 ini, dan kita sejak bulan Februari juga berkirim surat kepada Bapak Presiden menceritakan terkait dengan kehadiran El Nino ini, sehingga di antara kementerian dan lembaga sudah berkoordinasi. Teman-teman di Kementerian Pertanian sudah melakukan upaya-upaya, misalnya penyesuaian pola tanam bagi petani pada saat itu. Jadi ketika fase-fase El Nino datang, tentu ada banyak langkah-langkah yang bisa dilakukan. Okay. Tapi kalau sekarang kita sudah berada di bulan September, ini di sebagian besar wilayah selatan Indonesia, misalnya Jawa, Bali, NTB, NTT itu adalah puncak musim kemarau, dan El Nino sudah sedang aktif. Jadi prosesnya bukan langkah-langkah antisipasi, ini adalah langkah menghadapi. Sehingga tadi misalnya terlihat di berita bahwa masyarakat mengalami kekurangan air, itu yang bisa dilakukan sekarang mungkin dropping bantuan. Karena sekarang waktu itu kita sudah mengambil langkah-langkah informasi agar pemerintah bersiap untuk melakukan manajemen air, sumber-sumber air, menggunakan infrastruktur waduk, bendungan gitu. Tapi sekarang tadi juga diberitakan bahwa bendungan sudah menyusut jauh, maka yang bisa dilakukan adalah dropping bantuan air bersih terhadap masyarakat. Oke, Pak Daniel, dropping bantuan air bersih sekarang dilakukan, kemarin penyesuaian masa tanam, tapi kalau kita lihat kan pemerintah juga sebelumnya sudah bangun banyak waduk. Ini bisa mengantisipasi dan juga menanggulangi dari El Nino ini, dampaknya cukup dilakukan pemerintah, Pak Daniel, menurut Anda? Sebentar ya, saya kembali dulu ke soal proses pemanasan dan proses penarikan uap air ini ya. Tadi Pak Supari sudah menjelaskan, ketika El Nino ini banyak sekali uap air kita yang harusnya jadi hujan itu ketarik ke bagian timur Indonesia. Tetapi sesungguhnya antara April sampai dengan Oktober itu secara klasik ya, kita itu memang mengalami monsun kering yang menyebabkan musim kemarau itu antara April Oktober. Nah, sekarang diperparah dengan adanya cuaca ekstrim ini, El Nino, ya, ditarik ke timur. Tetapi ada satu proses lagi yang jarang sekali kita pertimbangkan, yaitu Indian Ocean Dipole Mood, ya, itu ada di bagian barat kepulauan kita. Dan kalau IOD ini positif, dia juga nyedot uap air kita ke arah barat, sehingga kita mengalami double effect dari extreme event ini. Nah, tadi saya lihat tanggal 19 September ini El Nino sudah anomalinya sekitar 1,9, sementara Indian Ocean Dipole Mood itu turun agak besar gitu ya, sehingga melemah. Jadi ada kemungkinan ekstrim event ini berkurang begitu ya. Tetapi kalau dua-duanya makin besar ini yang bisa berkepanjangan. Ya, lalu kemudian yang dilakukan pemerintah sudahkah cukup, Pak Daniel?
Saya kira tentang bendungan tadi ya, bendungan ini kan terkait dengan suplai air untuk keperluan domestik maupun irigasi. Nah, tadi diberitakan itu muka air di bendungan itu turun drastis sekali. Ya, selain karena suplai air yang kurang, pada waktu ada suplai air itu ada masalah juga di bagian hulunya. Ya, ketika kita membuat bendungan itu, recharging area di daerah hulu itu harusnya juga diperbaiki. Sehingga kalau ada cuaca ekstrim, penurunannya itu tidak sedrastis seperti sekarang. Jadi hutan, kemudian drainase, dan saluran-saluran di bagian hulu itu perlu mendapat perhatian juga. Sehingga dengan hujan yang berkurang, dampak dari suplai air yang ada di bendungan itu tidak separah kalau kondisi catchment area, daerah tangkapan hujannya itu tidak rusak. Ya, ini kan sudah September akhir, menuju akhir. Kalau kita bicara ancaman krisis pangan, seberapa besar ini kemudian masih akan terus terjadi? Ya, pangan kan sebetulnya tidak serta-merta menyesuaikan ya. Dia perlu pertumbuhan sejak dia disemaikan dan sebagainya. Zaman dulu kita mengenal yang namanya palawija, ditanam di musim-musim seperti ini. Ya, sekarang ada program namanya pajale, padi jagung kedelai, itu juga seharusnya diintrodusir lagi sehingga ketergantungannya pada air itu tidak terlalu besar. Jadi kalau kita berharap padi terus yang irrigated gitu, ya memang agak berat kondisi itu. Ya, saya ke Pak Supri lagi. Pak Supri, kalau sekarang sudah berada di penghujung September, artinya para petani bisa bertahan sampai kapan dari hitung-hitungan pemerintah menghadapi kemarau panjang ini? Ya, Mbak Livi, prediksi curah hujan BMKG menyatakan bahwa bulan Oktober nanti kita masih sangat rendah ya curah hujan, terutama di wilayah selatan. Terutama yang saya sebutkan tadi, Jawa, Bali, NTB, NTT, itu curah hujan masih sangat rendah. Sehingga memang masih terdapat kebutuhan air yang besar yang harus ditutupi tanpa mengandalkan curah hujan. Sehingga ini mungkin perlu menjadi perhatian masyarakat dan juga pemerintah. Kemudian di bulan November, sebagian besar wilayah akan mulai masuk musim hujan, sehingga tentu saja itu akan mencukupi kebutuhan air di persawahan. Jadi mungkin yang perlu dilakukan oleh masyarakat adalah menyiapkan atau mempersiapkan kondisi karena bulan Oktober yang masih rendah curah hujannya itu. Oke, terima kasih Pak Supri, terima kasih Pak Daniel sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Usai jeda di Sapa Indonesia Malam, pemerintah berjanji akan menghormati warga Rempang di tengah rencana pembangunan proyek Eco City. Lebih lengkap usai jeda. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas. Memberi rasa aman dalam berbisnis, keleluasaan dalam bertransaksi, serta kemudahan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Untuk bisnis tanpa batas, buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih
terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Lebih enteng. Le mineral. Pengakuan Presiden Jokowi punya data intelijen dan tahu kemana arah langkah partai politik menuai kontroversi. Dalamnya partai seperti apa saja. Informasi yang saya terima dari intelijen saya ada. Kebakaran menghanguskan sebagian gedung Museum Nasional. Budayawan menilai lemahnya pengamanan museum menjaga aset bangsa. Jaringan narkotika internasional Freddy Pratama terbongkar. Kapolri tindak tegas oknum anggotanya yang terlibat. Selengkapnya dalam laporan khusus malam ini pukul 9:30 di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Morigro. Morinaga Morigro, susu dengan formula Growmax, bantu optimalkan nutrisi anak. Selamat malam, Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Cindy Sistiarani. Saudara, tim pemadam kebakaran Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan melakukan penyelamatan terhadap seorang lansia dari dalam sumur tua sedalam 15 meter. Seorang lansia berusia 72 tahun ditemukan lemas di dalam sumur tua sedalam 15 meter di Desa Tema Padue, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. 2 personel pemadam kebakaran Kabupaten Maros berupaya mengevakuasi lansia itu. Evakuasi berlangsung dramatis hingga memakan waktu sekitar 3 hingga 4 jam. Setelah berhasil dievakuasi, lansia itu langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Oh, tenang. Kasih nakib dulu. Demikian Kompas Update. Kompas Update selanjutnya akan hadir 1 jam mendatang. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Entrasol baru Morinaga Morigro. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigro. Susu dengan formula Growmax, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuh nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigro. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Saudara, Presiden Joko Widodo meninjau harga dan pasokan sejumlah komoditas pangan yang ada di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Jokowi mengaku harga beras belum turun, namun pemerintah mengklaim stok beras saat ini cukup dan tengah menanti impor 400.000 ton lagi. Jokowi mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk menurunkan harga beras di pasaran, diantaranya melakukan operasi pasar, retail, hingga grosir. Jokowi menyebut sejumlah harga komoditas sudah turun, kecuali harga beras yang masih tinggi. Jokowi menyebut harga beras diharapkan akan turun dalam 2 hingga 3 minggu ke depan, meskipun kemungkinan turunnya sedikit. Jokowi juga menyebut bahwa pasokan beras nasional saat ini sudah mencukupi dan pemerintah juga telah memiliki jutaan stok beras, di mana 1,6 juta ton beras sudah berada di Indonesia dan 400.000 ton beras lain masih dalam perjalanan. Sekali lagi harga kayak bawang merah turun, bawang putih juga turun. Hanya satu memang masih beras. Beras kita sudah lakukan operasi pasar, menggelontorkan ke retail, menggelontorkan ke Cipinang, dan kita harapkan mungkin dalam
2 minggu, 3 minggu ini akan mulai di masyarakat sudah mulai turun. Meskipun juga sudah turun sedikit. Pastikan bahwa stoknya itu ada. Sehingga kita tidak khawatir terhadap karena kekeringan produksi turun, ada stoknya. Penyebabnya karena kekeringan, Pak? Ya, super El Nino, kekeringan. Dan juga karena banyak negara, 19 negara sudah men-stop ekspor beras. Harga beras yang naik sejak 3 bulan lalu dikeluhkan masyarakat. Di Pasar Induk Cipinang, harga beras sudah naik hingga 30%. Pembeli dan penjual di Pasar Induk Cipinang mengaku sudah 3 bulan harga beras di atas rata-rata harga penjualan biasa. Jika harga beras biasa dibeli dengan harga Rp11.500 per kilo, sekarang dijual Rp12.500 per kilo. Warga mengaku terpaksa mengurangi pembelian beras hingga harganya stabil. Melonjak tinggi, Bu. Biasanya saya beli per karung itu yang bagus saya Ciramaya cuma 580 paling mahal, sekarang udah 680. Udah 100.000 lebih naiknya. Kayaknya harga beras semakin parah ini sekarang ini nih, semakin tinggi nih. Bu ya, kalau emang harga mahal terus di Cipinang ini kalau bisa impor barang gitu, impor beras yang termurah, cari solusi agar rakyat tidak terlalu kemahalan di harga beras gitu. Atau nanti petani dikasih solusi apa gitu supaya tidak terlalu tinggi. Presiden Joko Widodo mengajak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto naik kereta Jakarta-Bandung untuk mengunjungi pabrik senjata PT Pindad di Bandung. Prabowo menyebut membahas soal infrastruktur bersama Jokowi, tidak membahas politik. Prabowo menyebut dalam perjalanan ke Bandung, perbincangan utama dengan Presiden adalah soal infrastruktur, termasuk soal kemungkinan memperpanjang rute kereta cepat hingga Surabaya. Menurut Prabowo, ia tak membahas politik dengan Jokowi. Prabowo menyebut ini merupakan pertama kali ia menggunakan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Ngobrol tentang infrastruktur kereta api cepat, kemungkinan apakah kita teruskan sampai Surabaya dan sebagainya. Ya, Pak Prabowo, soal politik ada ya Pak ya? Hah? Soal politik ada dikit Pak? Kebetulan tadi nggak ada soal politik. Oh nggak ada, baik. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Jalan Tol Layang Mohammed bin Zayed, yaitu mantan Direktur Operasional 2 PT Bukaka Teknik Utama berinisial SB. Dengan demikian, kini total tersangka kasus korupsi tol MBZ yang merugikan negara 1,5 triliun ada 5 orang. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kuntadi menyebut SB memiliki peran turut serta mengatur spesifikasi sehingga hanya perusahaannya yang dapat memenuhi persyaratan memenangkan lelang. Kejaksaan Agung akan menahan SB 20 hari ke depan. SB disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Melakukan permufakatan jahat, mengatur dan merubah spesifikasi barang-barang tertentu sehingga barang yang dapat memenuhi syarat adalah perusahaan yang bersangkutan. Tol Layang Mohammed bin Zayed atau MBZ dibangun sebagai salah satu langkah mengurangi kepadatan tol Cikampek. Tol ini dibangun dengan menelan anggaran 13,5 triliun rupiah. MBZ merupakan tol layang terpanjang di Indonesia dengan panjang 36,84 km. Kini Kejaksaan Agung telah mengusut dugaan korupsi dalam pembangunan tol MBZ yang disebut merugikan keuangan negara hingga 1,5 triliun rupiah. Sebelumnya dalam kasus dugaan korupsi tol MBZ, Kejaksaan telah menetapkan 4 tersangka, yakni mantan Direktur Utama PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek Joko Dwiyono YM sebagai Ketua Panitia Lelang, TBS sebagai tenaga ahli pembangunan tol MBZ, dan Ibnu Noval, seorang pensiunan dari Waskita Karya. Kejaksaan menyebut mereka bersekongkol mengatur pemenang lelang proyek MBZ. Pemerintah berjanji akan menghormati warga Rempang di tengah rencana pembangunan proyek Eco City. Kita kembali usai jeda. Indo muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap.
Inovasi terbaru, tolak angin soft capsule. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Minum 1 kaplet Carnalflex setiap hari bila perlu. Carnalflex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium, dan zinc untuk bantu jaga kesehatan tulang dan sendi. Carnalflex bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula GrowMax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Terus enaknya terus manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy, oleh terus gak nempel di gigi. Slay oleh. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Pemerintah berjanji akan menghormati warga Rempang di tengah rencana pembangunan proyek Eco City, sementara PBNU mengingatkan investasi dan pembangunan jangan sampai mengorbankan masyarakat. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia terus mengupayakan penyelesaian persoalan proyek strategis nasional Rempang Eco City, terutama masalah penolakan warga untuk direlokasi. Bahlil memastikan proyek investasi tetap berjalan dan hak-hak rakyat tetap dijaga, serta relokasi warga tetap di Pulau Rempang dengan mendapat persetujuan dari tokoh masyarakat setempat. Hak-hak kultural rakyat sebagai hak kesulungan juga kita hargai, namun andaikan ada pergeseran tetap masih di wilayah Pulau Rempang. Komnas HAM juga sudah bertemu dan mendengar cerita warga Rempang. Komisioner Mediasi Komnas HAM Prabianto Mukti Wibowo menyebut akan menyelidiki apakah ada pelanggaran yang dilakukan polisi saat mengamankan aksi unjuk rasa warga. Tentunya kami nanti akan mendiskusikan, ya kami akan membicarakan dengan pihak kepolisian terhadap tindakan yang telah mereka lakukan, apakah hal ini memang dibenarkan sesuai dengan SOP, ya, sesuai dengan Perkap 1209. Juru bicara Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan, Suwardi, menolak jika rumah warga digusur. Warga juga akan memperjuangkan tanah leluhur. Memperjuangkan tanah leluhur kami yang memang sudah menjadi yang diamanatkan kepada kami yang hari ini sangat menyedihkan, Pak, karena masuknya investasi mengapa rakyat yang lebih daripada 100 tahun lebih itu dipindahkan. Itu yang pertama. Ya.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan tidak ada pengerahan pasukan secara khusus untuk mengamankan Pulau Rempang. Yudo Margono meminta maaf jika pernyataannya agar prajurit piting warga di Rempang, Batam membuat masyarakat tersinggung. Tentunya pada kali ini saya mohon maaf, ya sekali lagi mohon maaf atas pernyataan saya kemarin yang mungkin ya masyarakat menilai seolah di piting itu. Saya nggak tahu itu karena bahasa saya, karena saya orang desa yang biasa mungkin melaksanakan dulu dengan waktu kecil kan sering piting-pitingan dengan teman saya. Saya pikir di piting lebih aman karena memang kita tidak punya alat. TNI sejak Orde Baru tidak ada, sejak undang-undang TNI tidak dilibatkan untuk memakai alat seperti yang zaman dulu tidak ada. Sehingga karena kemarin itu saya menjawab pertanyaannya dari Pangdam, ya saya sampaikan umpama kan. Tidak ada saya mengerahkan pasukan, karena memang nggak ada permintaan untuk pengarahan pasukan yang sebanyak itu. Kan perumahan aja. Tapi kalau pengertian masyarakat mungkin lain-lain di masyarakat, ya pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Soal pengelolaan Pulau Rempang sudah ada Kepres tahun 1975 yang menyebut seluruh areal di Batam diserahkan hak pengelolaannya kepada Ketua Otoritas Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Namun ada juga keputusan Wali Kota Batam tahun 2004 yang menyebut wilayah Kampung Tua tidak direkomendasikan kepada Otorita Batam untuk diberikan hak pengelolaan. Pulau Rempang memiliki luas 17.000 hektar, di mana 8.000 hektar akan dibangun Rempang Eco City. Sekitar 600 hektar sudah keluar surat hak pengelolaan lahan, sementara 7.500 hektar sudah terbit hak pelepasan hutan produksi. Nantinya di Pulau Rempang akan ada zona industri terintegrasi. Di sana akan ada power plant, solar glass, sampai industri silikon. Selain zona industri, ada juga zona agroturism hingga wildlife and nature zone. Pemerintah melalui Menteri Investasi menyebut lahan di Rempang harus kosong pada tanggal 28 September mendatang. Menteri Bahlil mengklaim telah menyiapkan hunian baru untuk 700 kepala keluarga yang terdampak pengembangan investasi. Tim Liputan Kompas TV. Presiden kelima Megawati Soekarno Putri mengunjungi Museum Nasional atau Museum Gajah di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Mega melihat kondisi museum pasca kebakaran yang terjadi Sabtu lalu. Megawati meninjau Museum Nasional didampingi Mendikbudristek Nadiem Makarim dan Kepala Badan Riset dan Inovasi atau BRIN Laksamana Tri Handoko. Mega mendapat penjelasan tentang kondisi museum dari Mendikbud Nadiem Makarim. Bangunan Gedung A Museum Nasional mengalami kebakaran pada Sabtu lalu. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran ini. Dan fokusnya tentu ingin melihat dampak dari kebakaran ini terhadap gedung, terhadap koleksi, karena ibu ini punya memori pada tahun 80-an pernah menjadi relawan di sini untuk mengurusi koleksi. Jadi tadi ibu bertanya mengenai koleksinya, kita banyak berdiskusi mengenai sejarah tentang tata kelola museum dan sebagainya. Tadi kami sempat bersama ibu juga melihat proses konservasi itu sedang dilakukan. Dan arahan ibu nanti agar melibatkan para ahli dari BRIN, agar juga bisa terlibat di dalam prosesnya. Budayawan Sugilanus menyoroti terbakarnya Museum Nasional. Menurutnya keberadaan bedeng di dekat Museum Nasional tidak sesuai standar internasional. Sugilanus menyebut Museum Nasional menyimpan ratusan ribu koleksi artefak yang tak ternilai. Alarm kesiagaan nasional harus dihidupkan dalam hal bagaimana menjaga secara lebih serius museum dan aset kebudayaan kita. Jadi apalagi mendengar bedeng di dalam objek vital nasional, saya pikir itu tidak masuk akal bahwa ini tidak standar internasional di seluruh Eropa. Kalau terjadi, saya mengamati terutama di Jerman kalau renovasi tidak mungkin ada orang yang menginap di dalam kawasan museum, karena museum kita berkilo-kilo permata dan emas ada di situ. Dan Museum Nasional menyimpan banyak artefak yang tak ternilai harganya. Temuan artefak emas, perak di situs Wonoboyo yang diperkirakan berasal dari abad ke-9 era kerajaan Medang atau Mataram kuno. Artefak ini terdiri dari 14,9 kg emas dan 2 kg perak. Museum Nasional juga memiliki prasasti-prasasti penting, diantaranya
Museum Mula Warman yang ditemukan di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Prasasti ini jadi catatan penting tonggak awal zaman aksara. Ada prasasti Ciareten yang ditemukan di Bogor, Jawa Barat. Prasasti ini peninggalan Kerajaan Tarumanegara dan berisi pujian pada Raja Purnawarman. Kemudian prasasti Muara Kaman yang berisi sedekah Raja Mula Warman pada para Brahmana. Koleksi arca yang tak ternilai juga tersimpan, diantaranya arca Brahma dari batu andesit ditemukan di Borobudur, Magelang. Ada arca Bhairawa Buddha ditemukan di Sungai Langsat, Sumatera Barat. Ada arca Durga yang ditemukan di Borobudur, Jawa Tengah dari abad ke-9. Militer Rusia menggelar latihan tempur di Laut Bering dan Laut Chukchi di timur Rusia. Kita kembali usai jeda. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Ciptakan pengalaman nonton terbaik di rumah. Didukung oleh Android TV dan Google Certified, nikmati berbagai aplikasi dari Play Store for Android TV. OneStream dapat terkoneksi dengan internet apapun. Anda dapat menikmati beragam tayangan dari ratusan TV channel. Yuk, nikmati serunya nonton TV bersama OneStream. Jangan asal nubruk. Nih, yang nggak asal nubruk, Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wings Food. Baru, WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Dengan strong active power, bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Wings Care. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Bingung deh, masak apa ya bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilkos. Yuk masak. Sekarang kemasan sachet isinya lebih banyak. Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gudame bakar parame. Nah ini, cobain deh. Sedap meresap. Kecap sedap kedelai hitam spesial sachet 1.000 plus bonus resep. Beli 2 renceng, gratis piring. Dari Wings Food. Saudara, militer Rusia menggelar latihan tempur di Laut Bering dan Laut Chukchi di timur Rusia. Rusia menerjunkan kapal perang hingga pesawat angkatan laut. Kapal perang Rusia menembakkan roket jarak jauh ke arah target yang ditentukan dalam latihan tempur. Militer Rusia melibatkan 10.000 personel serta 50 kapal tempur dan kapal selam dalam operasi pertahanan di wilayah perbatasan timur Laut Rusia.
6 hari kunjungan ke Rusia, pemimpin Korea Utara dapat 5 drone tempur hadiah dari Rusia. Lawatan Kim Jong-un ke Rusia fokus pada masalah militer, termasuk menemui Menhan Rusia. Rusia menghadiahi Kim Jong-un drone tempur lengkap dengan alat kontrol sebanyak 5 unit. Presiden Korea Utara Kim Jong-un juga menerima hadiah rompi anti peluru canggih produksi militer Rusia pada Minggu waktu setempat. Gelaran Asian Games ke-19 menampilkan venue pertandingan yang memadukan seni tingkat tinggi dengan fasilitas olahraga modern. Kita kembali saja. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Paint melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. Baru, WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Dengan strong active power, bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Wingscare. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex Waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Cat Altex Waterproofer. Anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex Waterproofer anti rembes paling the best. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Saudara, Asian Games ke-19 digelar di Hangzhou, Tiongkok. Gelaran olahraga menampilkan venue pertandingan yang memadukan seni tingkat tinggi dengan fasilitas olahraga modern. Pusat olahraga Hangzhou berada di sebelah barat sungai Qiantang. Stadion olahraga ini selesai dibangun pada 2018 dan berbentuk seperti bunga lotus. Stadion ini akan jadi tempat pembukaan dan penutupan Asian Games ke-19. Di sebelahnya ada stadion tempat pertandingan tenis yang juga berbentuk bunga lotus dengan atap yang bisa dibuka dan ditutup. Terdapat juga arena olahraga akuatik serta bola basket dalam satu stadion. Informasi tadi menutup Sapa Indonesia malam kali ini. Ikuti terus perkembangan pemilu hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Liviana Charlisa. Saya Cindy Sistiarani. Sampai jumpa besok.
Pengakuan Presiden Jokowi punya data intelijen dan tahu kemana arah langkah partai politik menuai kontroversi. Dalamnya partai seperti apa saja. Informasi yang saya terima dari intelijen saya ada. Kebakaran menghanguskan sebagian gedung Museum Nasional. Budayawan menilai lemahnya pengamanan museum menjaga aset bangsa. Jaringan narkotika internasional Freddy Pratama terbongkar. Kapolri tindak tegas oknum anggotanya yang terlibat. Selengkapnya dalam laporan khusus malam ini pukul 9:30 di Kompas TV. Halo saudara, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Bersama saya, Eugen Fridianto. Dan saya, Valentina Sitorus. Kasus colok mata siswi di Gresik, Jawa Timur memasuki babak baru. Polisi periksa 7 saksi untuk mengungkap kronologi kejadiannya. Informasi dan ulasan lengkapnya akan kami hadirkan bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita utama lain yang aktual untuk Anda simak, di antaranya. Presiden Joko Widodo membantah kabar soal isu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mencekik dan menampar Wakil Menteri Pertanian. Sejumlah terduga pemeran film porno datang ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Di akhir acara, kami juga memiliki video pilihan saat badai besar menghantam pantai Nini dan menyapu sejumlah mobil di Cape Town, Afrika Selatan. Saudara, kita ke informasi yang pertama di Berita Utama. Sejumlah bangunan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan terbakar Selasa pagi. Warga sekitar pun panik dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Kobaran api ini terus membesar. Sejumlah bangunan di Jalan Cilandak, Kako, Pasar Minggu, Jakarta Selatan terbakar Selasa pagi. Diduga api berasal dari sebuah rumah kontrakan yang mengalami korsleting listrik. Banyaknya material bangunan yang terbakar membuat api sulit dipadamkan. 7 bangunan terdampak dalam peristiwa ini dan kebakaran akhirnya dapat diatasi. Informasi berikutnya, sebuah rumah di Kampung Lebak Sambal, Banten terbakar Senin malam. Material bangunan yang didominasi bahan kayu semakin menyulitkan proses pemadaman. Mohon dibantu, Lebak Sambal kebakaran. Lebak Sambal di lokasi RT 2, mohon dibantu. Yang punya nomor Blambir, mohon dibantu. Lebak Sambal. Warga panik saat jilatan api terus membakar bangunan rumah di Kecamatan Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Lokasi rumah yang berada di gang sempit juga membuat unit damkar kesulitan mencapai titik api. Namun warga bergotong royong untuk memadamkan api dengan peralatan seadanya. Diduga api berasal dari korsleting listrik dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sorotan lain, saudara, aksi tawuran 2 kelompok pemuda pecah di wilayah Johar Baru, Jakarta Pusat dini hari tadi. Penyerangan dilakukan dengan menggunakan batu serta petasan. Bak medan perang kedua kelompok pemuda ini terlibat aksi saling serang dalam sebuah tawuran Selasa dini hari. Berbekal senjata tajam dan petasan, suasana di wilayah Johar Baru terasa kian mencekam. Rumah dan kios pedagang milik warga rusak. Tawuran berakhir setelah salah satu kelompok mundur. Warga berharap polisi bisa memperketat pengawasan lantaran sudah 2 hari tawuran terus terjadi. Saudara, usai terjadi kontak tembak antar anggota Satgas Damai Karstens dan kelompok kriminal bersenjata, warga di distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua kembali mendapat penyerangan KKB.
Kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan teror di distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Senin sore. Rumah dan sejumlah fasilitas dirusak. 2 warga terluka akibat penembakan. Selain itu, saudara, seorang anggota Satpol PP juga terluka dan kini mendapat perawatan di RSUD Oksibil. Sementara sebelumnya anggota Brimob Bribtu Agung tewas tertembak KKB di Kabupaten Pegunungan Bintang Senin siang. Kami akan menambah kekuatan di sana untuk melakukan pembersihan menyeluruh terhadap kelompok yang selalu mengatasnamakan kelompok kriminal bersenjata dengan motif merdeka, padahal mereka ini hanya untuk mengancam, membunuh, melakukan hal tindakan kriminal yang harus kita tegakkan aturan di sana. Sementara itu, keluarga Bribtu Rudi Agung, anggota Brimob yang tewas saat terjadi kontak tembak di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, akan segera disemayamkan di rumah duka di Kota Mobagu, Selatan, Sulawesi Utara. Isak tangis keluarga, terutama istri dari Bribtu Agung, tak berhenti. Ia masih tak percaya suami yang tengah menjalani tugas negara harus tewas saat terjadi kontak tembak dengan KKB di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Senin siang. Menurut rencana, korban akan dimakamkan hari Rabu di Taman Makam Pahlawan, Kelurahan Mongkonai. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Sekjen Koalisi Perubahan memastikan pasangan Baca Pres dan Bacawa Pres Anies Caimin akan menjadi pasangan calon pertama yang mendaftar ke KPU. Hal ini ditegaskan usai pertemuan 3 sekjen parpol di Koalisi Perubahan. Dalam rapat ketiga sekjen partai diputuskan paslon pertama yang akan mendaftar ke KPU adalah Anies Caimin. Sampai saat ini, kelengkapan administrasi pasangan calon sudah mencapai 85%. Nantinya, jika dibuka pendaftaran pada 10 Oktober oleh KPU, Koalisi Perubahan memastikan persyaratan Capres dan Cawapres sudah lengkap. Tak hanya membahas pendaftaran, pertemuan sekjen Koalisi Perubahan juga menyiapkan timnas menangan Anies Caimin yang ditargetkan rampung akhir September. Jadi persiapan kita untuk mendaftar 85% dan kita bertekad menjadi pendaftar pertama. Selain itu tadi kita juga berbicara tentang kerangka tim pemenangan yang nanti timnas yang akan kita konsultasikan kepada pimpinan dan sudah terbentuk tim-tim kecil yang nanti pada hari Rabu akan dilanjutkan. Jadi Saudara, Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait isu yang menyebutkan bahwa Prabowo menampar wakil menteri. Jokowi membantah peristiwa itu dan meminta cross-check kebenarannya. Hal ini disampaikan saat Presiden Jokowi ditemani Menhan Prabowo meninjau PT Pindad Bandung Selasa siang. Presiden meminta informasi bahwa Prabowo menampar wakil menteri dicek kebenarannya. Pasalnya, momen politik menjelang Pilpres kerap mencuat informasi bohong atau hoax. Presiden sebelumnya juga menyatakan bahwa sepengetahuan tidak ada peristiwa itu. Sementara itu, Menhan Prabowo Subianto juga menanggapi santai isu itu. Prabowo bahkan mengaku tak pernah bertemu dengan Wakil Menteri Pertanian yang disebut menjadi korban penamparan dirinya. Pak Prabowo katanya ini, Pak. Katanya ini apa? Dalam rapat katanya kan sempat menampar Wakil Menteri itu. Apa? Menampar, Pak. Isunya, Pak, ada isu ya dalam itu. Ya ditanyakan lah. Dalam situasi politik seperti ini pasti banyak isu-isu seperti itu. Jadi tolong di cross check kebenarannya. Pak Prabowo sekarang sabar kok. Saya ketemu aja belum sama wamennya. Pernah dilaporin nggak Pak? Oh, ketemu aja kan, beliau nyampaikan ketemu aja kan. Ya nggak pernah itu. Selalu menterinya saya. Penyebar hoaxnya bakal dilaporin nggak Pak kira-kira? Ya kita kalau bisa sejuk-sejuk tapi nanti sedang diproses juga dipelajari. Dan industri petrokimia lainnya di Indonesia. GKK alias KA yang diangkat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero periode 2009-2014 kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
yang diantaranya perusahaan CCL, perusahaan LLC Amerika Serikat. Saat pengambilan kebijakan dan keputusan tersebut, GKK alias KA secara pihak langsung memutuskan untuk melakukan kontrak perjanjian perusahaan CCL tanpa melakukan kajian hingga analisis menyeluruh dan tidak melaporkan kepada Dewan Komisaris PT Pertamina Persero. Selain itu, pelaporan untuk menjadi bahasan di lingkup rapat umum pemegang saham RUPS, dalam hal ini pemerintah, tidak dilakukan sama sekali, sehingga tindakan GKK alias KA tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari pemerintah saat itu. Dalam perjalanannya, seluruh kargo LNG milik PT Pertamina Persero yang dibeli dari perusahaan CCL LLC Amerika Serikat menjadi tidak terserap di pasar domestik, yang berakibat kargo LNG menjadi oversupply dan tidak pernah masuk ke wilayah Indonesia. Atas kondisi oversupply tersebut, berdampak nyata harus dijual dengan kondisi merugi di pasar internasional oleh PT Pertamina Persero. Perbuatan GKK alias KA bertentangan dengan beberapa ketentuan, diantaranya Akta Pernyataan Keputusan RUPS tanggal 1 Agustus 2012 tentang anggaran dasar PT Pertamina Persero, Peraturan Menteri BUMN nomor per 05/NBU/2008 tanggal 3 September 2008, Peraturan Menteri BUMN nomor per 01/NBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011, Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PR 03/MBU/08/2017 tentang pedoman kerjasama BUMN. Dari perbuatan GKK alias KA mengibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah sekitar 140 juta US dollar atau setara dengan 2,1 triliun rupiah. Atas perbuatan tersebut, GKK alias KA disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sekali lagi KPK ingin menyampaikan komitmen KPK sama dengan komitmen seluruh anak bangsa untuk membebaskan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. KPK terus berkomitmen untuk terus melakukan penyidikan dan penuntutan serta mengungkap perkara-perkara korupsi sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Dan lebih khusus lagi, upaya-upaya KPK dititik beratkan kepada pengembalian kerugian negara semaksimal mungkin. Saya kira demikian yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti korupsi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua. Mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak Deputi? Cukup, baik. Kita buka sesi tanya jawab. Kami prioritaskan untuk teman-teman yang hadir di ruangan ini terlebih dahulu, tapi kami juga mengundang Bapak Ibu rekan-rekan jurnalis yang mengikuti konferensi pers ini melalui media sosial KPK untuk berinteraksi bersama kami, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan melalui fitur yang tersedia. Pertanyaannya kita prioritaskan untuk topik yang terkait dengan konferensi pers kita malam hari. Silakan, tadi ada. Saudara, baru saja
Dirut Pertamina Karen Agustiawan ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan dalam kasus korupsi LNG Pertamina pada tahun 2011 sampai 2014. Dan saudara, berita utama akan segera kembali dengan informasi sejumlah pemeran film porno jalani pemeriksaan hari ini. Sementara selebgram Siskae sudah mengonfirmasi akan hadir pada 25 September mendatang. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop, top enaknya. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya mereka bisa bebas mengkonsumsi makanan tanpa harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft capsule. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak Siladex ME, batuk pilek Siladex Cough and Cold, batuk tidak berdahak Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex aktif redakan batuk, produksi Konimex. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Kini usaha ragu untuk liburan. Jadwalmu bisa diatur dengan mudah. Harga jujur bukanlah janji. Barisan diskon bikin happy. Bersama Tiket.com, bulatkan tiketmu. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Kalau bocor, gunakan No Drop, cat pelapis anti bocor. Mulai perlindungan dari luar untuk keceriaan dan rasa aman di dalam rumah. No Drop, no bocor-bocor. Percaya, Avian Brands. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas. Memberi rasa aman dalam berbisnis, keleluasaan dalam bertransaksi, serta kemudahan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Untuk bisnis tanpa batas, buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Siapa saja, obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimex. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, itu kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu.
Woi, jangan Sanubruk. Lu yang nggak Sanubruk. Nih, yang nggak Sanubruk, gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings Top enaknya. Saudara, maraknya konten pornografi di Indonesia terendus oleh polisi. Keberadaan sindikat produksi film porno di Jakarta Selatan akhirnya terbongkar. Sebanyak 120 film porno sudah diproduksi sejak tahun 2022 dan diperjualbelikan di internet yang tentunya bisa diakses oleh seluruh kalangan. Pemerannya pun tak tanggung-tanggung, mulai dari artis, model, hingga selebgram. Produksi film porno ini memiliki 3 studio, saudara. Kalau ruko 2 lantai ini disebut sebagai Studio 2. Tepatnya ada di sebuah ruko yang berada di wilayah Srengseng, Jakarta Selatan. Ruko ini tampak sudah tak berpenghuni dan terlihat hanya ada beberapa pot tanaman yang berantakan. Kemudian pintu utama untuk masuk ke dalam ruko juga tampak usang. Sementara yang ada di lantai 2 terlihat sebuah pintu kayu serta jendela yang sedikit terbuka. Selanjutnya, saudara, ini dia lokasi kedua yang jaraknya tak jauh dari lokasi pertama tadi. Di sini disebut sebagai Studio 1. Bentuk bangunannya sebenarnya hampir sama dengan Studio 2, yakni ruko dengan 2 lantai. Bedanya, ruko ini sudah ditempati oleh penghuni lain setelah sebelumnya jadi produksi film porno. Sedangkan studio ketiga berada di sebuah rumah yang ada di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saudara, dalam kasus rumah produksi film porno ini, polisi menangkap 5 tersangka di 2 lokasi yang berbeda di Jakarta. Di sini tim menangkap 2 tersangka berinisial I dan JAAS di sebuah rumah studio di Jalan Jatiraya Pasar Minggu. Nah, itu tadi adalah penangkapan di tempat kejadian pertama, saudara. Sedangkan di TKP yang kedua, ini ada di studio yang ada di Jalan Srengseng, Jakarta Selatan. Polisi menangkap 3 tersangka, yakni SE, AIS, dan AT. Di sini polisi juga menyita sejumlah barang bukti untuk membuat film asusila. Di antaranya adalah laptop, PC, dan kamera. Selain memeriksa para pemeran film porno, polisi juga memeriksa pemilik rumah yang dijadikan sebagai tempat produksi film porno di Jakarta Selatan. Pemilik rumah dicecar 40 pertanyaan oleh tim penyidik. Pemilik rumah menyebut rumahnya ini disewa oleh pelaku sejak 31 Januari 2023 lalu dan akan digunakan sebagai kantor sekaligus tempat tinggal. Ia pun murka saat tahu rumahnya justru dijadikan sebagai tempat produksi film porno. Pertama mengenai perkenalan, saya kenal juga dengan saudara Irwan, dan yang kedua seputar perkenalan awalnya dan terus mengenai masalah rumah yang disalahgunakan awalnya seperti apa dan seperti itu, dan akhirnya bahwa saya keluarga gitu kan ya merasa kaget gitu kan atas disalahgunakan rumah saya sebagai video asusila untuk tayangan syuting. Kasus ini bermula dari ketika tim penyelidik gabungan melaksanakan kegiatan patroli cyber dan di situ kemudian mendapatkan informasi terkait dengan adanya website yang kemudian dari hasil penyelidikan merupakan situs video streaming berlangganan dan berbayar yang menyediakan beberapa konten video dengan durasi bervariasi antara 1 jam sampai 1,5 jam dan ini berbayar. Lantas siapa sutradara dalam pembuatan film porno ini? Kami akan hadirkan untuk Anda, saudara. Sutradara ini berinisial I. Sebelum menjadi sutradara, ternyata ia pernah menjadi tukang pijat urut sejak tahun 1999.
Lalu perjalanannya secara perlahan sedikit berubah setelah ia terjun ke dunia entertainment sejak tahun 2009. Dan kemudian dia menjadi agensi dan membuka kelas akting di tahun 2016 sampai dengan 2020. Yang bikin mengejutkan ya, ternyata dia belajar syutingnya ini secara otodidak. Dari pengungkapan rumah produksi film porno ini, polisi menyita sejumlah barang bukti. Mulai dari kamera, tripod, komputer, lighting, buku tabungan, dan perlengkapan syuting lainnya. Saudara, rumah produksi film porno yang dibongkar oleh polisi ini ternyata sudah beroperasi sejak tahun 2022. Dan saat mereka sudah memproduksi sebanyak 120 video dengan durasi antara 1 jam hingga 1,5 jam. Bahkan salah satu film sudah sempat diblokir oleh Kemenkominfo sekitar akhir bulan April 2023. Dari 120 film yang sudah diproduksi tadi, saudara, para sindikat ini total sudah menerima keuntungan yang cukup besar, yakni sebesar 500 juta rupiah. 500 juta rupiah ini didapat para sindikat karena video yang mereka produksi ternyata dijual melalui situs website. Bahkan mereka menjual dengan harga paket mulai dari Rp50.000 sampai dengan Rp500.000 per bulannya. Terus berapa dan bagaimana latar belakang para pemeran dalam rumah produksi film porno ini? Polisi membeberkan bahwa total ada 16 pemeran film porno di sini. Dan latar belakangnya pun tak tanggung-tanggung, mulai dari artis, model, hingga selebgram. Saudara, sejak kasus ini diungkap oleh polisi, awalnya polisi sudah melakukan pemanggilan pertama kepada para pemeran film porno. Namun mereka justru mangkir dan akhirnya satu persatu pemeran mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan sebagai saksi. Dari 11 pemeran wanita, 8 diantaranya telah hadir untuk memenuhi panggilan penyidik hari ini. Sedangkan 5 pemeran pria yang hadir pemeriksaan baru ada 4 orang. Talent wanita, 8 diantaranya hadir dan memenuhi panggilan penyidik dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas saksi terhadap 8 orang talent wanita yang dipanggil dalam kapasitas saksi pada hari ini. 5 talent pria terkonfirmasi dari 5 yang hadir adalah 4 orang, 1 belum hadir. Dari 16 pemeran, nama selebgram Siskae yang E-nya 3, santer dikabarkan jadi salah satu pemeran di film porno tersebut. Namun, hari ini Siskae tak bisa memenuhi panggilan polisi. Melalui akun Instagramnya, ia sedang berada di Kamboja hingga tanggal 21 September 2023. Selebgram yang pernah terjerat atas kasus video syur di Bandara Jogja ini, kabarnya akan memenuhi panggilan polisi pada 25 September mendatang. Di Polda Metro Jaya ya, karena sebelumnya aku tidak bisa memenuhi panggilan pertama untuk datang dan memberikan saksi dikarenakan aku sekarang berada di Kamboja. Hasil patroli siber Polda Metro Jaya yang berhasil membongkar rumah produksi film porno menghebohkan banyak orang. Selain polisi, pengawasan ketat juga harus dilakukan pemerintah karena hasil produksi film porno beredar luas di internet yang tentunya bisa diakses seluruh kalangan. Tentu ini membuat kita waspada, saudara. Jangan sampai kita dan juga generasi mendatang rusak karena keberadaan film porno di Indonesia. Saudara, usai jeda, berita utama akan kembali untuk Anda. Masih banyak sejumlah informasi yang ingin kami bagikan. Di antaranya mengenai kasus colok mata siswi di Gresik, Jawa Timur. Polisi sudah memeriksa 7 saksi untuk mengungkap kronologi kejadian ini.
nggak asal nubruk. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wings Food. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Aduh, panas dalam nih. Atau tenggorokan kering. Apa sariawan? Bau mulut lagi, cewek bisa kabur. Aku ada adem sari. Cepat ademnya, adem sari. Kompas dipersembahkan oleh Morinaga Chilgo. Morinaga Chilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Chilgo. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Saudara, 1 orang tewas dan 5 orang lainnya terluka akibat kecelakaan antara 1 unit sebuah ambulans dan truk CPO di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Riau. Kejadian bermula saat mobil ambulans membawa pasien menuju rumah sakit Mandau. Namun kemudian muncul truk bermuatan CPO yang datang dari arah Pekanbaru menuju Duri atau dari arah berlawanan hendak mendahului sebuah minibus di depannya. Saat itulah tabrakan pun terjadi. Menurut polisi, kecelakaan diduga akibat kelalaian supir truk tangki. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta meminta keterangan sejumlah saksi. Sebelum Sebanga kejadian. Sebanga guys. Kompas Update akan kembali 1 jam ke depan dan sambil menunggu Anda bisa menyaksikan program berita utama. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Chilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Chilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan olesternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas. Memberi rasa aman dalam berbisnis, keleluasaan dalam bertransaksi, serta kemudahan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Untuk bisnis tanpa batas, buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Berita utama kembali hadir untuk Anda, Saudara, dan kami sudah menyiapkan 5 berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama. Colok mata, ayah cari keadilan. Polisi telah memeriksa 7 saksi untuk mengungkap kasus penganiayaan seorang siswi sekolah dasar di Gresik, Jawa Timur. Hingga mata kanannya tak bisa melihat lagi. Ayah korban berharap identitas pelaku penganiayaan yang diduga merupakan kakak kelas korban itu segera terungkap.
Penganiayaan yang mengakibatkan seorang siswi sekolah dasar di Gresik, Jawa Timur kehilangan penglihatan di mata kanannya masih meninggalkan trauma pada korban. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Haryanto, dan pihak Polres Gresik pun sempat mengunjungi korban berinisial SA yang kini masih menjalani hari-harinya di rumah saja. Menurut sang ayah, korban mengutarakan keinginannya untuk pindah sekolah setelah penganiayaan yang dialaminya 7 Agustus lalu. Keluarga korban juga berharap permasalahan ini bisa segera diselesaikan. Kehormatan bisa diatensi permasalahan saya sehingga saya ingin permasalahan ini cepat clear dan selesai, nggak berlarut-larut. Permasalahannya kalau memang ada pelaku, ya pelaku ini segera terungkap dan ada yang Hingga saat ini polisi telah memeriksa 7 saksi yang terdiri dari kepala sekolah dan keluarga korban. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Haryanto, akan mengambil tindakan tegas, namun masih menunggu hasil penyidikan polisi. Kita nunggu hasil penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan itu kan akan dapat kesimpulan yang pasti. Sehingga dari itu Dinas Pendidikan nanti akan melakukan langkah-langkah strategis untuk bagaimana kepala sekolah harus bertanggung jawab atau tidak dan sebagainya. Dalam kasus ini sejumlah barang bukti telah diamankan polisi, diantaranya DVR CCTV dari sekolah korban. Dedi Herianto, Kompas TV, Gresik, Jawa Timur. Berita pilihan berikutnya, saudara, kelaparan, ibu curi telur. Berdalih untuk makan, seorang ibu rumah tangga nekat mencuri telur di sebuah minimarket di kawasan Jurangmangu Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Meski bersalah secara hukum, pihak polisian akhirnya membebaskan pelaku karena pertimbangan rasa kemanusiaan. Kalau ibu mau, nanti saya belikan. Cuma saya butuh datanya ibu ya. Seorang ibu rumah tangga di Jurangmangu Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, terus-terusan menangis usai kepergok mencuri 20 butir telur ayam. Sesekali, perempuan tersebut melontarkan penyesalannya di hadapan polisi. Aksinya diketahui seorang karyawan minimarket yang curiga melihat gerak-gerik pelaku. Saat diperiksa, nyatanya pelaku kedapatan menyembunyikan 2 plastik kemasan telur ayam. Saat dia di salah satu retail, dia ngambil telur. Setelah dilakukan interogasi bahwa memang kebutuhan hidup hari ini dia tidak ada, beras tidak ada, dan dia nekat untuk ngambil telur. Meski tindakan mencuri tidak dibenarkan, namun polisi akhirnya membebaskan pelaku atas pertimbangan kemanusiaan. Sementara urusan dengan pihak minimarket juga sudah diselesaikan oleh pihak kepolisian. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang, Banten. Berikutnya, saudara, rebutan lahan, adik bunuh kakak. Diduga gara-gara perselisihan patok batas tanah, seorang adik menganiaya kakaknya sendiri hingga tewas. Pelaku langsung menyerahkan diri ke polisi usai kejadian. Seorang pria bernama Lamadu asal desa Hudoa, Konawe, Sulawesi Tenggara, tewas dengan luka akibat senjata tajam di beberapa bagian tubuhnya. Kemudian terungkap kematian korban akibat dianiaya adik kandungnya sendiri. Kejadian bermula saat pelaku hendak mengecek tanah miliknya yang berada tepat di samping rumah korban. Namun saat tiba di lokasi, kakak beradik tersebut terlibat cekcok, diduga karena permasalahan patok batas tanah yang bergeser. Si pelaku datang untuk mengecek lokasi patok yang sudah ditanam. Tiba-tiba si korban datang dan mencabut patok, sehingga mungkin di situ diduga ada senggolan, sehingga pelaku ini memerangi saudaranya sendiri, sehingga dia alias kakaknya. Usai kejadian, pelaku lalu menyerahkan diri ke Mapolsek Wawotobi dan kini tengah menjalani pemeriksaan intensif. Tim Liputan Kompas TV, Konawe, Sulawesi Tenggara. Berita pilihan lainnya, saudara, TPA terbakar, warga sesak nafas. Kebakaran di tempat pembuangan akhir Putri Cempok mulai menimbulkan dampak kesehatan bagi masyarakat di sekitarnya. Di antaranya batuk dan sesak nafas yang dirasakan sejumlah warga di Desa Pelusungan, Kecamatan Gondang Grejo, Karanganyar, Jawa Tengah.
Kebakaran tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo di Kelurahan Mojosongo, Solo, Jawa Tengah tak kunjung padam. Api yang terlihat membesar sejak hari Sabtu siang tersebut belum dapat dikendalikan sepenuhnya. Upaya pemadaman terus dilakukan petugas gabungan, terutama di kawasan TPA yang berada di bagian timur. Namun kencangnya angin membuat api muncul kembali. 4 hari berlalu, warga sekitar di Desa Plesungan, Kecamatan Gondong Rejo, Karanganyar, Jawa Tengah, yang berada tak jauh dari lokasi kebakaran, mulai merasakan dampak asap dari tumpukan sampah yang terbakar. Sesak, kalau di mata itu merah-merah. Perih Pak ya? Ya perih ya. Kebanyakan warga mengeluhkan gangguan kesehatan seperti batuk dan sesak napas. Rejo dan Kadus Tugurejo itu kisaran sudah 4.500 masker yang kita bagikan ke masyarakat. Dan untuk yang terdampak itu kisaran 1.000 KK atau 3.000-an jiwa. Warga di sekitar lokasi kebakaran pun diimbau untuk selalu memakai masker demi mengantisipasi paparan zat kimia yang diduga bisa muncul dari tumpukan sampah yang terbakar. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Karanganyar, Jawa Tengah. Dan berita pilihan terakhir, Saudara Lina Mukherjee divonis 2 tahun. Melanggar Undang-Undang ITE, TikToker Lina Mukherjee divonis hukuman 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A, Palembang. Lina pun kaget dengan putusan hakim karena dirinya telah berulang kali meminta maaf. TikToker Lina Mukherjee divonis hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp250 juta di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Melanggar Undang-Undang ITE, perbuatan Lina Mukherjee dinilai telah meresahkan masyarakat dengan menyebarkan salah satu kontennya di media sosial. Menyatakan terdakwa Lina Rupiawati alias Lina Mukherjee binti Abdul Mukib bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas agama sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut. Vonis majelis hakim ini sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Lina Mukherjee sendiri terkejut dengan keputusan majelis hakim karena sudah berulang kali dirinya meminta maaf. Gimana Mak? Kaget sih. Kaget ya? Minta maaf berkali-kali kan. Sebenarnya kalau dihukum tuh aku sadar perbuatan itu salah, tapi aku nggak sangka sih kalau hukumannya tadi 2 tahun. 2 tahun. Apalagi aku ditanyain aku. Merespon putusan hakim, Lina Mukherjee masih akan menimbang apakah akan mengajukan banding. Lina akan berunding bersama keluarga. Yudi Keswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Jangan beranjak dulu Saudara, karena berita utama akan segera kembali dengan informasi. Presiden Joko Widodo melihat pabrik kendaraan tempur di Bandung, Jawa Barat. Dalam tinjauan kali ini, Jokowi naik kendaraan taktis MAU yang langsung disetir oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas. Memberi rasa aman dalam berbisnis, keleluasaan dalam bertransaksi, serta kemudahan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Untuk bisnis tanpa batas, buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Jangan sanubruk. Nih, yang nggak sanubruk, Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wingstreet. Wah, gerah, panas. Minum Adem Sari Sparkling, cepat ademkan panas. Adem Sari Sparkling, dengan es lebih enak. Adem Sari, vitamin C tinggi. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah
menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Nippon Spotless Plus dengan Stain Guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Saudara, Presiden Joko Widodo melihat pabrik kendaraan tempur di Bandung, Jawa Barat. Dalam tinjauan kali ini, Jokowi naik kendaraan taktis Maung yang langsung disetir oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Presiden melihat perkembangan kendaraan tempur produksi PT Pindad di Bandung pada Selasa siang. Jokowi menilai produksi kendaraan tempur berkembang sangat pesat. Bahkan amunisi buatan dalam negeri milik PT Pindad telah diekspor. Jokowi memperkirakan peringkat Pindad sebagai perusahaan pertahanan dunia akan meningkat. Dan dalam tinjauan kali ini, Prabowo menyetir kendaraan Maung bersama dengan Presiden Jokowi. Sekarang kita melihat di sini yang berkaitan dengan apa ini, kendaraan tempur, dan saya melihat juga perkembangannya sangat cepat sekali. Ya naik Maung, memang di sini kan apa produksi dari Pindad kan yang akhir-akhir ini terkenal kan Maung. Mulus ya Pak? Mulus, bagus. Yang nyetir juga tersendat-sendat sedikit. Bagus. Saudara, polisi memeriksa 16 saksi untuk mengusut penyebab kebakaran Museum Nasional di Jakarta Pusat. Polisi juga menggandeng para ahli untuk menyelidiki kebakaran Museum Nasional. Pasca kebakaran, 5 dari 6 ruangan di Gedung A telah dibersihkan.
Artefak yang tersisa dalam puing-puing kebakaran sudah dievakuasi. Sebelumnya, Museum Nasional di Jalan Medan Merdeka Barat di Jakarta Pusat terbakar pada Sabtu malam. Api menghanguskan sejumlah ruangan di Gedung A Prasejarah. Per hari ini total semuanya sudah 16 orang kami klarifikasi. Jadi sudah kami periksa, klarifikasi, sudah diberkas. Di antaranya adalah security, kemudian juga ada karyawan juga, kemudian juga pekerja yang memang saat itu ada di lokasi pada saat terjadinya kebakaran. Jadi Saudara, sejumlah masyarakat antusias mencoba kereta cepat Jakarta-Bandung. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi optimistis kereta cepat Jakarta-Bandung akan diresmikan sesuai jadwal usai menjalani serangkaian uji coba. Berangkat dari stasiun KCJP Halim, Menteri Perhubungan mengikuti uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung pada Selasa siang. Dari evaluasi, Menteri Perhubungan melihat kereta cepat Jakarta-Bandung sudah siap untuk digunakan oleh masyarakat. Menurut rencana, kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan diresmikan pada 1 Oktober 2023. Menhub menjabarkan sejumlah catatan dari tim independen yang melakukan evaluasi seperti finalisasi stasiun Padalarang dan akses di stasiun Karawang. Ada 3 tim independen dan dari situ kita merekonfirmasi atas catatan-catatan itu. Sejauh ini tidak ada hal-hal yang signifikan. Paling Padalarang lah kita mesti selesaikan di stasiun yang ke arah Bandung ya, itu harus. Tapi tadi smooth ya, kecepatan maksimalnya 350 tercapai, tapi tentu tidak bisa di 350 semua. Informasi mancanegara hadir usai jeda. Badai besar menghantam pantai Bikini dan menyapu sejumlah mobil di Afrika Selatan. Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin. Produksi Konimax. Salon Pas Jet Spray, let's move. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, mie-nya kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, mie-nya lurus, lebih sehat, enak lagi. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Manis asam curi. Oleh terus gak nempel di gigi. Slay Untuk meringankan
meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin, produksi Konimax. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E+ MFGM Pro. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pang Soko. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai 600 meter dari puncak Gunung Ilelewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur masih terus terjadi. Selain mengalami erupsi, gempa vulkanik dari Gunung Ilelewotolok juga terjadi sebagai tanda masih adanya aktivitas magma. Tercatat dalam seminggu terakhir Gunung Ilelewotolok mengalami 660 kali erupsi dengan ketinggian kolom abu berkisar antara 100 hingga 700 meter dari puncak gunung. Warga diimbau untuk selalu memakai masker karena erupsi berpotensi menyebabkan hujan abu dan membahayakan kesehatan. Informasi lainnya, satu unit truk kontainer terguling di jalur utama Pantura, Desa Tegal Gubuk, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Badan truk yang melintang menutupi sebagian jalan. Kecelakaan tunggal terjadi karena sopir kaget melihat pejalan kaki yang menyeberang secara tiba-tiba. Akibatnya, truk kontainer yang berukuran 10 meter lebih ini melintang tepat di jalur utama Pantura. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Namun karena beban yang mencapai 25 ton, membuat truk kontainer bermuatan bahan alat listrik tersebut sulit dipindahkan. Informasi mancanegara, saudara, gelombang badai besar menghantam pantai Bikini di Cape Town, Afrika Selatan. Sejumlah mobil dan jalan di pesisir pantai tersapu badai. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, saudara. Saya Algin Fridianto. Dan saya Valentina Sitorus. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan Anda tetap di Kompas TV, independen, terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Terima kasih. Sampai jumpa.
Pengakuan Presiden Jokowi punya data intelijen dan tahu kemana arah langkah partai politik menuai kontrol. Salah satunya selebgram Firly Virginia. Kapolres Gresik bersama Bupati Gresik mengunjungi siswi SD yang dianiaya hingga mengalami kebutaan di sekolahnya. KPK menetapkan mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina. Selamat malam saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam telah menyiapkan sejumlah sorotan pilihan khusus untuk Anda. Selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya, bersama saya, Nitya Anissa. Informasi pertama di Kompas Malam, saudara. 1 orang tewas dan 5 orang lainnya terluka akibat kecelakaan antara mobil ambulans dan truk CPO Kabupaten Bengkalis, Riau. Sebelum Subanga kejadian. Video amatir ini memperlihatkan sejumlah penumpang yang tergeletak di jalan akibat kecelakaan. Kami samarkan gambar ini saudara karena mengandung unsur kengerian. Kejadian bermula saat ambulans membawa pasien menuju rumah sakit Mandau. Namun kemudian muncul truk bermuatan CPO yang datang dari arah berlawanan hendak mendahului sebuah minibus di depannya. Saat itulah tabrakan terjadi. Menurut polisi, kecelakaan diduga akibat kelalaian sopir truk tangki. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta meminta keterangan sejumlah saksi. Tawuran 2 kelompok pemuda terjadi di wilayah Johar Baru, Jakarta Pusat dini hari, saudara. Saling serang dilakukan menggunakan batu serta petasan. Kedua kelompok pemuda ini terlibat aksi saling serang dengan senjata tajam dan petasan. Suasana di wilayah Johar Baru terasa kian mencekam. Aksi ini tidak untuk ditiru, saudara. Karena akibat tawuran, rumah dan kios pedagang milik warga pun rusak. Tawuran yang terjadi pada Selasa dini hari berakhir setelah salah satu kelompok mundur. Warga berharap polisi bisa memperketat pengawasan lantaran sudah 2 hari tawuran terus terjadi. Bang, khawatir nggak bang ada kejadian kayak gitu bang? Takut ya bang ya? Takutnya memeletok ya. Aduh lagi. Kita ke sorotan lain, saudara. 12 pemeran video porno hari ini menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. 12 saksi ini terdiri dari 8 perempuan dan 4 pria. Polisi menggali keterangan mereka dalam kapasitasnya sebagai saksi fakta. Setelah melakukan pemeriksaan, nantinya penyidik juga akan meminta keterangan sejumlah saksi ahli. Keterangan dari sejumlah pihak ini akan dianalisis polisi menjadi bekal dalam melakukan gelar perkara untuk bisa menetapkan status hukum dari para terduga pelaku. 8 orang talent wanita maupun 4 orang talent pria ini kita akan melakukan pemeriksaan terhadap ahli yang kita libatkan dalam penyidikan dugaan tindak pidana yang terjadi, mulai dari ahli ITE, ahli pidana maupun ahli di bidang pornografi. Nanti setelah itu kita akan segera lakukan pelaksanaan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum, termasuk dalamnya adalah penetapan tersangka dengan minimal 2 alat bukti yang dimiliki oleh penyidik.
Salah satu terduga pemeran yang diperiksa berinisial CN. Melalui kuasa hukumnya, CN mengaku menjadi korban dalam kasus produksi video porno. Total ada 12 terduga pemeran yang akan diperiksa dalam kasus produksi film porno hari ini. Adalah sebenarnya korban dari produksi film itu, korban dari para pembuat film ataupun yang punya produksi itu. Artinya ke sini sekaligus memberikan keterangan dan sekaligus juga menyampaikan baik ke penyidik maupun ke masyarakat bahwa klien kami adalah korban. Di dalam, jadi dia ini diajak oleh seseorang untuk jadi pemeran di salah satu film yang diproduksi oleh mereka, walaupun sebenarnya sempat menolak pertama. Perkembangan pemeriksaan terduga pemeran film porno kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Leo Taufik. Leo, selamat malam. Apa saja yang digali dalam pemeriksaan ini, Leo? Ya, Nitya dan saudara, memang hari ini harusnya ada 16 pemeran dalam film porno ini yang dipanggil oleh penyidik dari Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya. Namun hari ini hanya ada 12 yang memenuhi panggilan dan 4 lagi berhalangan untuk hadir. Untuk keterangan sendiri dalam pemeriksaannya ini penyidik ingin menggali sejauh mana peran atau keterlibatan mereka dalam proses pembuatan film porno ini. Selain itu juga penyidik ingin menggali fakta-fakta yang ada dalam atau selama proses pembuatan film porno ini. Tadi sekitar pukul 8 ke-12 pemeran film ini telah selesai diperiksa oleh penyidik dari Polda Metro Jaya ini. Selanjutnya penyidik akan meminta keterangan dari saksi ahli dan kemudian nantinya penyidik juga akan melakukan gelar perkara. Nantinya dari hasil gelar perkara penyidik akan melihat apakah ada atau apakah pemeran-pemeran ini dapat dijadikan tersangka juga dalam kasus pembuatan film porno ini. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembuatan film porno ini. Pria berinisial I berperan sebagai sutradara, admin website, pemilik dan juga produser. Lalu ada JAS ini yang berperan sebagai juru kamera dalam pembuatan film ini. Lalu ada inisial AIS, ini sebagai editor, AT sebagai sound engineer, dan terakhir adalah wanita berinisial SE sebagai sekretaris. Nitya. Terima kasih, Leo Taufik sudah melaporkan langsung untuk Kompas Malam. Yang juga menjadi sorotan, saudara, KPK menetapkan mantan Dirut Pertamina, Karen Agustiawan, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina. Untuk kepentingan penyidikan selanjutnya, Karen Agustiawan akan ditahan 20 hari ke depan di rutan KPK. Sejauh ini, KPK sudah memeriksa Direktur Utama PT Pertamina periode 2014 hingga 2017, Dwi Sucipto, dan Dirut PT PLN periode 2011 hingga 2014, Nur Pamuji, pada Kamis 30 Juni 2022. Telah mengumpulkan bukti permulaan yang cukup sehingga kita lakukan penyidikan dan menetapkan serta mengumumkan tersangka sebagai berikut. GKK alias KA, Direktur Utama PT Pertamina Persero tahun 2009 sampai dengan 2014. Untuk kebutuhan proses penyidikan, penyidik KPK telah melakukan dan akan melakukan penahanan terhadap tersangka GKK alias KA selama 20 hari pertama terhitung 19 September 2023 sampai dengan 8 Oktober 2023 di Rumah Tahanan Negara KPK. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam lanjutan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Jalan Tol Jakarta Cikampek 2 Elevated atau Tol MBZ. Tersangka yang baru saja ditetapkan oleh Kejaksaan Agung adalah Direktur Operasional 2 PT Bukaka Teknik Utama atau SB. Sebelumnya ada 4 tersangka yang telah ditetapkan Kejaksaan Agung dalam perkara dugaan korupsi proyek Tol MBZ. Terkait penetapan tersangka baru SB,
penyidik Kejagung menemukan bukti dugaan korupsi di mana tersangka memanfaatkan jabatannya dalam mengelola barang proyek tol Japek 2 Elevated ruas Cikunir sampai Karawang Barat. Selaku Direktur Operasional yang bersangkutan turut serta melakukan permufakatan jahat, mengatur dan merubah spesifikasi barang-barang tertentu sehingga barang yang dapat memenuhi syarat adalah perusahaan yang bersangkutan. Selebgram asal Makassar, Sulawesi Selatan, Nur Utami ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba jaringan Freddy Pratama, saudara. Nur Utami ditangkap polisi 16 September lalu setelah pulang umroh. Nur Utami adalah istri dari kaki tangan Freddy Pratama yang kini masih jadi buron. Nur Utami berperan menampung uang hasil penjualan narkoba yang dilakukan suaminya. Mobil mewah dan tas mahal disita polisi sebagai barang bukti. Penyidik dari Bareskrim telah menetapkan satu orang tersangka lagi atas nama NU, yang mana NU ini adalah istri dari S. S merupakan jaringan Freddy Pratama yang berada di wilayah Sulawesi Selatan. Dari yang bersangkutan juga kita lakukan penyitaan terhadap barang-barang bermerek seperti tas LV, Hermes, ada beberapa jenis kendaraan, diantaranya Alphard, kemudian Hilux, termasuk juga HRV dan beberapa kendaraan yang lainnya. Informasi lain kami hadirkan di Kompas Malam usai jeda, saudara. Di antaranya, Prabowo Subianto membantah isu dirinya yang menampar Wakil Menteri Pertanian. Prabowo mengaku belum pernah bertemu dengan Wamentan Harvik Hasnul Kolbi. Woi, jangan nubruk. Lu yang nggak nubruk. Nih, yang nggak nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings Top enaknya. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar, gimana ya? Deterjen aja emang gak cukup. Tambahkan Vanish Pink baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot
tulang dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Wuih, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Kelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop top enaknya. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, relawan Indonesia Bersatu melaporkan pembuat berita bohong yang menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan penganiayaan terhadap Wakil Menteri Pertanian. Relawan Indonesia Bersatu datang ke Barreskrim Polri membawa sejumlah barang bukti berupa tulisan berita atau video. Pelapor mengadukan kasus ini dengan pasal Undang-Undang ITE. Pasalnya, isu penamparan sudah diklarifikasi oleh Prabowo bahwa peristiwa itu tak pernah terjadi. Meminta Barreskrim supaya berita-berita hoak yang menyerang pemerintah maupun instrumen pemerintah harus ditindak tegas. Bang, bisa dijelaskan Bang, hoaknya yang seperti apa Bang? Ya. Yang dianggap hoak yang mana? Hoak terkait dengan berita adanya penamparan, adapun apa yang diberitakan cekik, itu semua hoak semua tuh, nggak ada benar tuh. Maka kita minta pada Barreskrim, kita mau menjalang pesta demokrasi lah. Kita minta orang-orang yang seperti gini ya perlu ditindak lah, tindak tegas. Gitu. Setahu saya tidak ada peristiwa seperti itu. Masa nyekek, tolong di cross check. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto angkat bicara soal dirinya yang diisukan menampar salah satu wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju di dalam rapat terbatas Kabinet. Prabowo membantah informasi tersebut. Prabowo bilang dirinya tidak pernah bertemu dengan Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi. Prabowo mengaku tengah mempelajari serta memproses informasi palsu yang menyebar lewat sebuah kanal YouTube. Saya ketemu aja belum sama wamennya tuh. Pernah dilaporin nggak Pak untuk ketemu aja kan, beliau nyampaikan ketemu aja kan. Ya, nggak pernah itu. Selalu menterinya saya kata. Penyebar hoaxnya bakal dilaporin nggak Pak kira-kira? Ya, kita kalau bisa sejuk-sejuk, tapi nanti sedang diproses juga, dipelajari. Gitu ya. Pak Prabowo sekarang sabar kok. Menanggapi isu penganiayaan Menhan Prabowo, Presiden Joko Widodo bilang tidak ada peristiwa penamparan. Jokowi juga meminta publik untuk meng-cross-check karena informasi seperti itu akan muncul lebih banyak di tahun politik. Setahu saya tidak ada peristiwa seperti itu. Masa nyekek, memang tahun politik ini kan banyak berita-berita seperti itu. Tolong di cross-check kebenarannya. Jangan diterima mentah-mentah setiap ada berita. Ya. Sebelumnya, sebuah video menyebar lewat unggahan YouTube membahas soal sosok menteri yang menjadi baca pres dan diasumsikan sebagai Prabowo Subianto diisukan menampar Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi dalam salah satu momen rapat terbatas. Tim Liputan, Kompas TV. Partai Persatuan Pembangunan mempertanyakan alasan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Jazilul Fawait, yang memprediksi hanya ada 2 poros koalisi yang ikut serta dalam Pilpres mendatang.
Sekjen P3 Arwani Tomafi mengatakan formasi koalisi di Pilpres menjadi urusan setiap parpol. Ia tak sependapat dengan opini Jazilul yang didasari penetapan bakal cawapres koalisi lain yang belum menjumpai kata sepakat. Baginya, keputusan pada momen mendekati waktu pendaftaran pasangan calon juga bisa terjadi. Saya nggak paham ya maksudnya Pak Jazilul ya. Sedang membaca realita atau sedang melamun gitu ya. Saya nggak tahu ya. Atau sedang membicarakan tentang dirinya sendiri juga nggak tahu saya. Saya kira ya urusan apakah yang sudah ada ini ya seperti apa ya biar diurus oleh masing-masing partai yang tergabung dalam koalisi tersebut. Partai Gerindra juga menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menilai dinamika politik menjadi bagian dari demokrasi. Kalau kami kan ini namanya demokrasi. Demokrasi itu bisa kemudian ditentukan oleh pemilik hak demokrasi, yaitu rakyat yang diwakili oleh partai politik. Sehingga nanti mau 2 poros, mau 3 poros, ya kami ikut aja. Yang juga menjadi sorotan, Saudara, Presiden Joko Widodo menanggapi kritikan soal pernyataannya pekan lalu terkait dengan data intelijen yang ia terima. Presiden berseloroh, data-data intelijen adalah sarapan paginya. Menurut Jokowi, ia rutin mendapat laporan soal politik, ekonomi, dan sosial. Tak terkecuali dinamika partai politik jelang Pilpres 2024. Bahkan Presiden Joko Widodo berseloroh menganalogikan rutinitasnya di pagi hari menerima data intelijen lewat sarapan. Baik dari intelijen di BIN, di BAIS, mengenai keamanan, di kepolisian, BIK, atau dari aliran dana dari PPATK, semuanya saya dapat. Itu makanan sehari-hari saya. Hasil survei mereka, data-data, angka-angka, semuanya. Pagi-pagi itu sarapan saya angka-angka, data-data. Apa itu? Laporan-laporan rutin seperti itu. Ya, Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri meninjau Museum Nasional yang terbakar akhir pekan lalu, Saudara. Megawati datang ke Museum Nasional bersama Kepala BRIN, didampingi Mendikbudristek Nadiem Makarim. Megawati melihat dampak kebakaran terhadap gedung dan koleksi museum. Megawati pun mengajak pihak museum melibatkan ahli dari BRIN untuk proses konservasi koleksi yang terdampak kebakaran. Pasca kebakaran, Museum Nasional masih tutup. Hal itu karena masih dilakukan pemindahan koleksi yang terdampak kebakaran dan untuk kepentingan penyelidikan. Hingga kini museum juga masih dijaga ketat polisi dan BRIMOB untuk mencegah pencurian. Ada 817 koleksi yang terdampak dan saat ini kita sedang dalam proses untuk retrieval. Jadi mengambil itu dari ruangan yang terdampak. Ya, dan tentu nanti akan ada proses konservasi dan tadi kami sempat bersama Ibu juga melihat ya proses konservasi itu sedang dilakukan. Dan arahan Ibu nanti agar melibatkan para ahli dari BRIN, ya agar juga bisa terlibat di dalam prosesnya. Kami tadi juga langsung merespons, kebetulan Kepala BRIN ada, sepakat ya bahwa perlu ada penambahan tenaga-tenaga. Usai jeda, Saudara, Kapolres Gresik bersama Bupati Gresik mengunjungi siswi SD yang dianiaya hingga mengalami kebutaan. Nubruk. Nih, yang nggak nubruk, Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wingstream. Ma, minum dulu biar nggak capek.
Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik? Bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, kan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. One Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Masak apa ya, Bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Will, Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gulai bakar parape. Kecap sedap kedelai hitam spesial saja. Beli 2 renceng, gratis piring. Dari Wings Food. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Ciptakan pengalaman nonton terbaik di rumah. Didukung oleh Android TV dan Google Certified, nikmati berbagai aplikasi dari Play Store for Android TV. OneStream dapat terkoneksi dengan internet apapun. Anda dapat menikmati beragam tayangan dari ratusan TV channel. Yuk, nikmati serunya nonton TV bersama OneStream. Wih, jangan sanubruk. Lu yang nggak sanubruk. Nih, yang nggak sanubruk, gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings Food, top enaknya. Baru, WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Dengan strong active power, bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Wingscare. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Jelang pemilu 2024, ketahui lebih komprehensif segala berita dan informasi seputar event akbar Pesta Demokrasi Indonesia. Jadi menurut Anda, apakah pertemuan Sandiaga dan juga Ganjar Pranowo settingan? Saya kira pertemuan ini nggak mungkin kebetulan. Sebelumnya ke AHY, sekarang ke Ridwan Kamil. Ini sih nyalemen apa menurut Anda? Paling dominan itu harus bisa memberikan sumbangan elektoral. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat, pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Jangan sanubruk. Nih, yang nggak sanubruk, Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk. Dari Wings Food. Kompas dipersembahkan oleh Morigro. Morinaga Morigro, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Anda menyaksikan Kompas Update, Saudara, bersama saya Elgin Fridianto. Diduga pengemudi mengantuk, sebuah truk pengiriman paket menabrak bagian belakang truk muatan sapi yang tengah parkir di tepi jalan tol Ngawi dan Solo. Pengemudi truk pengiriman barang tewas di lokasi kejadian akibat terjepit di kabin pemudi. Jenazah sopir truk pengiriman barang langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Suroto Ngawi. Kecelakaan terjadi diduga karena pengemudi truk pengiriman barang mengantuk hingga menabrak bagian belakang truk pengangkut sapi yang sedang parkir. Demikian Kompas Update, saya Elgin Fridianto. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh
Entrasol, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Entrasol, baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, Mak. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, Kapolres Gresik bersama Bupati Gresik mendatangi rumah siswi SD yang menjadi korban penganiayaan. Kapolres memastikan penyidikan akan berjalan sesuai prosedur. Kapolres menyebut penyelidikan kasus dugaan penganiayaan siswi SD telah berlangsung. Salah satunya dengan mengirimkan DVR CCTV di lokasi kejadian. Karena menurut pengakuan sekolah, rekaman kamera pemantau mengalami kerusakan. Korban SA hari ini juga dibawa ke RS Bayangkara untuk diperiksa kondisi psikologisnya karena diduga mengalami trauma pasca penganiayaan. Beberapa titik DVR tersebut tidak ada yang mengarah langsung ke TKP kejadian, tapi siapa tahu nanti kalau sudah diangkat datanya itu kita bisa mengetahui melalui lorong yang dilalui oleh korban. Insya Allah bisa. Nanti dari lapor Polda sudah sedang proses itu dan hasilnya akan segera diinfokan. Tak sampai hati, masa depan putri kecilnya terenggut akibat diduga dianiaya di sekolah hingga buta. Ayah SA menuntut sanksi tegas kepada pelaku. Samsul, ayah korban penganiayaan siswi SD di Gresik, berharap kasus yang menimpa buah hatinya ini dapat segera terungkap. Saat datangi Kepala Dinas Pendidikan, Samsul menyebut putrinya masih takut dan tidak berani kembali ke sekolah. Suatu kehormatan bisa diatensi permasalahan saya sehingga saya ingin permasalahan ini cepat clear dan selesai, nggak berlarut-larut. Cepat clear itu seperti apa, Pak? Terang, permasalahannya kalau memang ada si pelaku ya si pelaku ini yang sudah terungkap dan nggak ada yang disembunyikan. Menanggapi kasus penganiayaan yang menyebabkan mata kanan korban buta, Polda Jawa Timur hari ini membawa DVR CCTV sekolah ke Lapor Polda Jatim. Pemeriksaan rekaman diharapkan bisa memperjelas kejadian penganiayaan yang terjadi saat acara HUT RI di lorong sekolah korban. Polda Jatim melakukan bantuan pemeriksaan terkait dengan psikologis anak. Ya, kemudian juga hari ini penyidik dari Polres Gresik melakukan koordinasi dengan kami untuk melakukan analisa DVR di laboratorium forensik ya. Jadi ada dua. Kasus penganiayaan diduga berawal saat siswi kelas 2 SD ini dimintai uang oleh pelaku. Saat menolak, ia justru dilukai mata kanannya hingga mengalami buta. Selain penanganan kasus, polisi juga memberikan pendampingan psikologis bagi korban di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Tim Liputan, Kompas TV. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Setelah terbakar akibat foto prewedding menggunakan suar atau flare, objek wisata Gunung Bromo di Probolinggo kembali dibuka. Para pelaku wisata senang bisa melayani wisatawan setelah 12 hari kehilangan mata pencaharian. Para sopir mobil off-road sumringah karena mulai dapat pemesanan jasa angkutan penumpang menuju ke Desa Ranupani. Penyedia jasa mobil off-road menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak imbas penutupan kawasan Bromo. Selama 12 hari, sopir jasa angkutan Bromo kehilangan mata pencaharian. Mereka berharap wisatawan dapat menjaga ekosistem Bromo selama berkunjung ke Taman Nasional Bromo agar musibah kebakaran tidak terjadi. Ya, alhamdulillah
Alhamdulillah setelah pembukaan tadi pagi ini, kita sebagai jasa Jeep Wisata Bromo itu sudah mulai di telepon lagi. Kita sangat senang sekali dengan adanya dibukanya kembali. Terima kasih kepada pihak yang terkait. Semoga para wisatawan bisa ikut melestarikan keindahan di Bromo dan juga menjaga biar tidak ada insiden yang seperti itu lagi. Kasat Lantas Polres Sika, Nusa Tenggara Timur, dinonaktifkan dari jabatannya setelah dilaporkan dan diduga melecehkan seorang ibu rumah tangga. Penyelidikan telah dilakukan polisi dengan memeriksa korban dan para pelapor. Menurut Kapolres Sika, AKBP Hardi Dinata, kejadian ini terjadi pada Kamis 14 September lalu di sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat peristirahatan sang kasat. Pihaknya kini tengah menyelidiki kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi, baik dari pelapor maupun dari terlapor. Perkara masih dalam tahap pemeriksaan, kita masih memeriksa saksi-saksi untuk melengkapi dan untuk memastikan bagaimana kejadian yang sebenarnya terjadi. Untuk sementara ini saya nonaktifkan. Jadi kasat lantas jabatan. Saksi ada dari yang menjaga tempat, menjaga kandang, kemudian ada tukang ojek, juga dari suami pelapor. Demikian. Pemadam kebakaran masih kesulitan memadamkan api di tempat pembuangan akhir Jatibarang, Semarang, Jawa Tengah, Saudara. Sementara BPBD menggunakan waterbombing untuk memadamkan kebakaran di TPA Putri Cempo Solo, Jawa Tengah. Kami rangkum informasinya dalam Kilas Nusantara. Kebakaran yang melanda di tempat pembuangan akhir Jatibarang masih terjadi. Petugas kesulitan memadamkan api yang masih membara di 3 titik lokasi. Untuk memaksimalkan proses pemadaman, petugas menyemprotkan air agar bara api tidak meluas. Saat ini, petugas pemadam masih berjibaku memadamkan api yang sudah masuk ke dalam tumpukan sampah plastik. BNPB mengerahkan 1 unit helikopter waterbombing untuk memadamkan kebakaran di TPA Putri Cempo Solo, Jawa Tengah. Pemadaman dengan waterbombing ini dinilai efektif jika dibandingkan dengan menyemprot air dari bawah. Meski demikian, untuk memaksimalkan proses pemadaman, petugas tetap melakukan penyemprotan air dari bawah. Proses pemadaman diperkirakan butuh 2 hari lagi. Kebakaran akan padam sepenuhnya. Setelah beberapa waktu lalu terbakar, saat ini pembuangan sampah dari Kota Bandung ke TPA Sarimukti meningkat. Kebakaran yang terjadi di zona 1 hingga 3 di TPA Sarimukti dipastikan sudah padam. Hanya zona 4 yang masih terdapat asap tipis. Lebih dari 200 kali pembuangan sampah Kota Bandung ke TPA Sarimukti dalam 1 hari. Hal tersebut meminimalisir penumpukan sampah di TPS. Meski ada peningkatan pengiriman sampah, masih ada 70 TPS yang belum terangkut sampahnya. Informasi lain kami hadirkan usai jeda, Saudara. Di antaranya mengenai KPK yang menetapkan mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas di PT Pertamina. Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Wuih, jangan sanubruk. Lu yang gak sanubruk. Nih, yang gak sanubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop, top enaknya. Bergerak aktif dengan Hilo Platinum. Susu tinggi kalsium dan juga tinggi protein. Karena gesit, tak kenal usia. Hilo Platinum, lebih gesit, lebih enak. Jangan sanubruk. Nih, yang gak sanubruk. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk. Dari Wingstop.
Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Bingung deh, masak apa ya bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilkes. Yuk masak. Sekarang kemasan sachet isinya lebih banyak. Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gudame bakar parame. Nah ini, cobain deh. Sedap meresap. Kecap sedap kedelai hitam spesial sachet 1.000 plus bonus resep. Beli 2 renceng, gratis piring. Dari Wings Food. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Baru, WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Dengan strong active power, bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Wingscare. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo. Nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Jangan sanubruk. Nih, yang nggak sanubruk, Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wings Food. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Woi, jangan sanubruk. Lu yang nggak sanubruk. Nih, yang nggak sanubruk, gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings Food. Top enaknya. Morinaga Cilgo. Nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara Wali Kota Gorontalo, Martin Toha, memarahi ASN pemerintah kota Gorontalo saat berada di Pasar Sentral. Pegawai atau apa? PNS kok begitu kelakuannya? Martin Toha memarahi ASN Pemkot Gorontalo saat akan menggelar senam sehat di Pasar Sentral Kota Gorontalo. Martin marah karena belum ada satupun ASN yang mengisi barisan untuk melaksanakan senam pagi. Dengan nada tinggi, Martin Toha meminta para ASN untuk olahraga bersama. Kalian ini apa? Pegawai atau apa? PNS kok begitu kelakuannya? Gimana sih? PNS itu harus memberi contoh yang baik. Mau datang ke sini suruh olahraga, hanya berdiri di belakang, sandar-sandaran pintu. Ini tempat yang masih ada di sini, nggak mau di sini. Saudara nggak mau nggak? Mau atau tidak?
Kita beralih ke informasi berikutnya, Saudara. KPK menetapkan mantan Dirut Pertamina, Karen Agustiawan, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina. Untuk kepentingan penyidikan selanjutnya, Karen Agustiawan akan ditahan 20 hari ke depan di rutan KPK. Sejauh ini KPK sudah memeriksa Direktur Utama PT Pertamina periode 2014 hingga 2017, Dwi Sucipto, kemudian Dirut PT PLN periode 2011 hingga 2014, Nur Pamuji. Keduanya diperiksa pada Kamis 30 Juni 2022. Mengumpulkan bukti permulaan yang cukup sehingga kita lakukan penyidikan dan menetapkan serta mengumumkan tersangka sebagai berikut. GKK alias KA, Direktur Utama PT Pertamina Persero tahun 2009 sampai dengan 2014. Untuk kebutuhan proses penyidikan, penyidik KPK telah melakukan dan akan melakukan penahanan terhadap tersangka GKK alias KA selama 20 hari pertama terhitung 19 September 2023 sampai dengan 8 Oktober 2023 di Rumah Tahanan Negara KPK. Ya, mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan ditahan KPK, Saudara. Kita akan bergabung bersama jurnalis Kompas TV, ada Renata Panggalo di Gedung KPK Jakarta untuk perkembangannya. Renata, selamat malam. Apa yang membuat KPK kemudian menetapkan Karen Agustiawan sebagai tersangka dugaan korupsi LNG di Pertamina? Ya, Nitya dan juga saudara, tadi kalau kita mengutip pernyataan dari Ketua KPK Firly Bahuri, alasan mengapa kemudian KPK menetapkan Karen Agustiawan sebagai tersangka lantaran keputusannya yang secara sepihak melakukan kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG, dalam hal ini perusahaan CL LLC Amerika Serikat, yang dimana dalam pengambilan keputusan untuk bekerja sama tersebut, Karen diduga tidak melakukan kajian ataupun analisis yang mendalam, kemudian tidak melaporkan keputusannya ini kepada Dewan Komisaris PT Pertamina Persero. Selain itu juga Karen ini tidak mendapatkan restu. Dalam hal ini dia tidak membawa rencananya untuk bekerja sama dengan produsen dan supplier LNG ini ke dalam rapat umum. Pemilik saham dalam hal ini adalah pemerintah. Nah, dalam perjalanannya ini kemudian kargo LNG yang sudah dibeli ini harus dijual dengan kondisi merugi. Nah, kalau dari pernyataan KPK tadi, kerugian negara ini mencapai 2 triliun atau 2,1 triliun rupiah. Nah, setelah penetapan tersangka ini kemudian Karen Agustiawan sempat menyatakan sejumlah hal kepada wartawan sebelum ia dibawa ke rutan KPK untuk ditahan selama 20 hari ke depan. Karen mengaku apa yang ia lakukan terkait dengan bekerja sama membeli LNG ini dengan beberapa perusahaan ataupun produsen supplier LNG adalah perintah jabatan yang sudah sesuai dengan Perpres 2006 terkait dengan energy mix. Selengkapnya mari kita dengarkan keterangan dari Karen Agustiawan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan LNG di periode 2011 sampai 2021 berikut ini. Pengadaan LNG ini bukan aksi pribadi, tapi merupakan aksi korporasi Pertamina berdasarkan impres yang tadi saya sebut, surat UKP 4 sebagai pemenuhan proyek strategis nasional. Dan kalau tadi dibilang rugi, pertama saya ingin sampaikan bahwa perjanjian di tahun 2013 dan 2014 sudah dianulir dengan perjanjian tahun 2015, dan di perjanjian 2015 di sana disampaikan, kalau nanti rekan-rekan media lihat di ayat 24,2 bahwa perjanjian tahun 2013 dan 2014 sudah tidak berlaku lagi.
Ya, tentu terkait dengan pernyataan Karen ini harus dikonfirmasi lagi. Tentu KPK masih harus melakukan pendalaman lebih lanjut. Apakah nantinya akan ada barang bukti tambahan ataupun penetapan tersangka lebih lanjut, kita pantau lagi kemudian. Iya, apalagi Renata ini kemudian ada 2 dirut yang diperiksa, dirut Pertamina periode sebelumnya dan juga dirut PLN. Pertanyaannya adalah kemana saja kemudian dugaan aliran dana dalam kasus dugaan korupsi LNG ini? Iya Nitya, ini yang juga menjadi pertanyaan beberapa wartawan tadi pada saat rilis yang dilakukan oleh KPK. Memang tadi sejauh ini total kerugian negara yang disampaikan oleh KPK ini sejumlah 2,1 triliun rupiah. Terkait dengan aliran dana, apakah 2,1 triliun rupiah ini sudah mencakup aliran dana yang mengalir ke sejumlah pihak? Ini juga yang masih menjadi pertanyaan. Karena memang baru itu saja yang disampaikan oleh KPK terkait dengan total kerugian. Nah, kalau kita melihat keterangan dari Karen Agustiawan, memang pihaknya menjalankan kebijakan untuk bekerja sama dengan produsen dan supplier LNG ini sudah sesuai dengan Perpres tahun 2006 yang ia sampaikan tadi. Juga kemudian menurutnya kerugian ini seharusnya tidak harus terjadi apabila LNG tersebut ataupun tender begitu ya dilakukan pada bulan Oktober 2018. Ia sempat menyebutkan nama satu pihak, yakni mantan Menteri BUMN, yakni Dahlan Iskan, yang sebenarnya sudah mengetahui terkait hal ini. Tetapi tentu kita tidak bisa berspekulasi karena lagi-lagi itu merupakan keterangan dari tersangka, yakni Karen Agustiawan. Sehingga masih kita tunggu apakah nantinya KPK akan mendalami lebih dalam lagi terkait aliran dananya. Nitya. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Renata Panggalo melaporkan dari Gedung KPK Jakarta. Terima kasih. Saudara, informasi lain kami hadirkan di Kompas Malam usai jeda. Di antaranya mengenai pemerintah yang janji memberi rumah bagi atlet yang berhasil meraih medali di Asian Games 2023. Selengkapnya kami hadirkan di Kompas Malam. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Saya oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Jangan sanubruk. Nih, yang nggak sanubruk, Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wings Food. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Masak apa ya, Bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Will, Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gudame bakar Parape. Kecap sedap kedelai hitam spesial saja. Beli 2 renceng, gratis piring. Dari Wings Food. Wuih, jangan sanubruk. Lu yang nggak sanubruk. Nih, yang nggak sanubruk, gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings Food. Top enaknya. Ciptakan pengalaman nonton terbaik di rumah. Didukung oleh Android TV dan Google Certified, nikmati berbagai aplikasi dari Play Store for Android TV. OneStream dapat terkoneksi dengan internet apapun. Anda dapat menikmati beragam tayangan dari ratusan TV channel. Yuk, nikmati serunya nonton TV bersama OneStream.
Setelah diperiksa kurang lebih 10 jam, sebanyak 12 pemeran film porno yang diproduksi oleh tersangka IR selesai diperiksa polisi. Satu persatu pemeran film porno hasil besutan tersangka IR keluar dari gedung Subdit Siber Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya Selasa malam. Pemeran berinisial PV mengatakan dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik terkait keterlibatannya. Sementara MGP mengaku dicecar 38 pertanyaan. Dalam pemeriksaan ini, para pemeran juga membantah mendapat bayaran 10 hingga 15 juta rupiah. Mereka mengaku hanya mendapat 1 hingga 2 juta rupiah untuk sekali syuting. Persiapannya apa aja, Mbak? Diperiksa, Mbak? Sebelumnya, saudara, sejak pagi hari ini ada 12 pemeran video porno yang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. 12 saksi ini terdiri dari 8 perempuan dan 4 pria. Hari ini polisi menggali keterangan mereka dalam kapasitasnya sebagai saksi fakta. Setelah melakukan pemeriksaan, nantinya penyidik juga akan meminta keterangan sejumlah saksi ahli. Keterangan dari sejumlah pihak ini akan dianalisis polisi menjadi bekal dalam melakukan gelar perkara untuk bisa menetapkan status hukum dari para terduga pelaku. 8 orang talent wanita maupun 4 orang talent pria ini kita akan melakukan pemeriksaan terhadap ahli yang kita libatkan dalam penyidikan dugaan tindak pidana yang terjadi, mulai dari ahli ITE, ahli pidana maupun ahli di bidang pornografi. Nanti setelah itu kita akan segera lakukan pelaksanaan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum. Termasuk dalamnya adalah penetapan tersangka dengan minimal 2 alat bukti yang dimiliki oleh penyidik. Salah satu terduga pemeran yang diperiksa berinisial CN. Melalui kuasa hukumnya, CN mengaku menjadi korban dalam kasus produksi video porno. Total, saudara, hari ini ada 12 terduga pemeran yang diperiksa dalam kasus produksi film porno. Adalah sebenarnya korban dari produksi film itu, korban dari para pembuat film ataupun yang punya produksi itu. Artinya ke sini sekaligus memberikan keterangan dan sekaligus juga menyampaikan baik ke penyidik maupun ke masyarakat bahwa klien kami adalah korban. Di dalam, jadi dia ini diajak oleh seseorang untuk jadi pemeran di salah satu film yang diproduksi oleh mereka, walaupun sebenarnya sempat menolak pertama. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Presiden Joko Widodo melepaskan kontingen atlet yang akan berjuang di Asian Games 2023 di Istana Negara, Jakarta. Selain Menpora, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju turut serta mengikuti pelepasan kontingen. Dalam acara pelepasan ini, Presiden Joko Widodo menargetkan para atlet yang akan bertanding di ajang olahraga tingkat Asia dapat masuk ke 10 besar perolehan medali. Kontingen Indonesia mengirimkan 413 atlet yang akan tampil di 30 cabang olahraga Asian Games 2023 pada 19 September hingga 8 Oktober mendatang. Jadi jangan 12 lah. Saya minta masuk ke 10 besar. Saya tahu menjadi tuan rumah dan tidak menjadi tuan rumah itu beda. Saya tahu. Jadi kembali lagi, target saya masuk ke 10 besar. Biasanya hitungan saya nggak meleset.
Ya, untuk memompa perjuangan atlet Indonesia yang berjuang di Asian Games nanti, pemerintah akan menghadiahkan rumah bagi atlet yang meraih medali. Melalui perintah Presiden Joko Widodo, pemerintah akan mendirikan rumah bagi atlet peraih medali yang sudah memiliki tanah. Anggaran rumah khusus sudah disiapkan Kementerian PUPR melalui Ditjen Perumahan Rakyat. Nggak pernah serius. Ini perintah Presiden. Pak, Menporanya masih 32 tahun, masih tinggal di Pondok Indah orang tua. Itu Presiden. Itu amanat Presiden. Ya. Rumahnya Rumahnya yang punya tanah kalau yang punya tanah kita bikinkan rumahnya. Ya, itu Dimanapun, baru ini ya, pemanis Pak ya, berarti di kampung, yang penting semangat. di kampung halamannya atau di mana yang punya rumah, yang punya Itu tanah. soal teknis gampang nanti. Demikianlah informasi di Kompas Malam. Terima kasih, saya Nitya Anissa. Sampai jumpa. Badan tuh sampai gemetar, api ketang cepat bang. Udah nyampe ujung rumah yang paling ujung itu bang. Bapak tahu nggak pembakaran lahan itu dilarang? Tahu, tapi kenapa masih bawa terjadi pembakaran? Data yang kami analisis menunjukkan kebakaran itu berulang di tempat yang sama, di bulan yang sama. Berkas Kompas, Selasa 19 September pukul 11 malam di Kompas TV.